Cerita dimulai dengan menampilkan pemeran utama wanita kita yang bernama Yongro. Yongro adalah seorang gadis baik hati dan juga seorang mahasiswi di Universitas Khusus Putri Hosu. Universitas ini memiliki peraturan yang sangat ketat, sehingga saat ia pulang larut malam, ia harus mengambil risiko dengan memanjat tembok demi masuk sebelum waktu yang ditentukan. Dengan susah payah, ia berusaha berpegangan erat pada dinding, sementara kakinya gemetar saat melangkah perlahan. Sedikit saja kesalahan bisa membuatnya terjatuh kapan saja. Di dalam asrama, ibu pengawas yang bernama Sungi sedang melakukan inspeksi kamar satu persatu, mengangkat setiap selimut dan memeriksa kolong tempat tidur untuk memastikan tak ada seorang pun yang melanggar aturan. Teman-teman sekamar Yongro merasa sangat cemas, karena jika ada yang absen saat absen malam, maka ia akan langsung dikeluarkan dari kampus. Saat Yongro hampir mencapai jendela kamarnya, pengawas asrama sudah tiba di depan pintu. Memanfaatkan kesempatan itu, teman-temannya membuat kehebohan untuk mengulur waktu. Kemudian, mereka dengan cepat menarik Yongro masuk, membantunya mengenakan pakaian tidur, dan berhasil mengelabui pengawas. Setelah pengawas pergi, mereka semua terjatuh ke tempat tidur dengan lega. Namun, tiba-tiba Yongro teringat bahwa ia meninggalkan sekotak kue beras buatan neneknya di gerbang asrama. Ia segera turun ke pos penjaga untuk mengambilnya kembali dan sekaligus memberikan sedikit kepada penjaga sebagai tanda terima kasih. Penjaga itu adalah orang yang baik hati dan sering menutupi para mahasiswi yang pulang terlambat, sehingga ia sangat disukai oleh para mahasiswi di kampus. Bun-oh, salah satu temannya, juga meminta bantuan Yongro untuk mencari buku Romeo dan Juliet dalam bahasa Inggris. Dengan senang hati, Yongro menyanggupi permintaan itu. Setelahnya, mereka kembali ke kamar dan menikmati malam dengan menyanyi bersama. 4 orang dengan kepribadian yang berbeda, tetapi mereka selalu bahagia dan menikmati masa-masa indah sebagai mahasiswa. Keesokan paginya, Yongro membawa buku Romeo dan Juliet yang ia temukan dan memberikannya kepada Bun-oh, yang sedang duduk di depan telepon umum kampus. Mereka mengobrol bersama, lalu tiba-tiba ada panggilan masuk. Yongro membantu Bun-oh mengangkat telepon. Di seberang telepon terdengar suara seorang pria bernama Guang Choi, yang sangat mengagumi seorang gadis berambut keriting, yang bernama Heryung. Ia terus-menerus membanggakan dirinya karena berhasil melewati ujian pegawai negeri yang sangat sulit. Namun, Yongro tampak tidak terlalu tertarik dengan obrolan ini. Tetapi ketika pria itu mengundangnya untuk menghadiri kencan buta bersama teman-temannya, raut wajah Yongro langsung berubah. Ia segera mencatat waktu dan tempat pertemuan tersebut. Saat Yongro memastikan bahwa Jongmin tidak akan ikut, Bun-oh langsung meminta izin untuk ikut serta. Namun, melihat Yongro yang ragu-ragu, Bun-oh berpura-pura menangis dan mengeluh bahwa dirinya bukan mahasiswa, sehingga sulit baginya untuk ikut dalam acara seperti itu. Karena tak tega, Yongro pun kembali membujuk Heryung agar mengizinkan Bun-oh ikut. Meskipun awalnya enggan karena menganggap mengajak seseorang dari luar kampus sebagai bentuk penipuan terhadap para pria yang akan mereka temui, Heryung akhirnya setuju setelah mengingat jasa Bun-oh yang pernah menyelamatkan mereka saat absen malam. Akhirnya, hari kencan yang mereka nantikan tiba. Di sebuah kafe, 4 pria sudah datang lebih awal, penuh semangat menunggu kedatangan mereka. Berbeda dengan Guang Choi yang tampak tidak sabar, pemeran utama pria kita yang bernama Suho tetap duduk dengan tenang. Saat Guang Choi berdiri dengan tergesa-gesa untuk memperkenalkan dirinya, ia secara tidak sengaja menjatuhkan kotak korek api milik Suho. Baik Suho maupun Yongro secara refleks mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Saat tatapan mereka bertemu, jantung Yongro berdebar tak karuan, seperti seorang gadis remaja yang baru merasakan cinta pertama. Setelah menunggu Bun-oh datang, mereka semua duduk bersama dan mulai mengobrol. Untuk menentukan siapa pasangan kencan mereka, para gadis harus memilih satu benda yang mewakili masing-masing pria. Mereka harus menutup mata, sementara para pria meletakkan barang pilihan mereka di atas meja. Heryung memilih sertifikat pegawai negeri. Ketika Yongro hendak mengambil korek api, pria berjaket denim menggelengkan kepala, lalu memberi isyarat dengan matanya ke arah pena. Saat Yongro hampir mengambil pena,
Bun-oh dengan cepat merebut pesawat kertas karena dia tahu itu punya Suho. Yong-ro dan Suho saling menatap dengan raut wajah kecewa. Kencan itu berakhir tanpa kepuasan. Setelahnya Yong-ro pergi ke toko buku, memainkan lagu favoritnya, dan tanpa sadar teringat Suho, membuatnya bersemangat dan bernyanyi pelan. Suho tersenyum kecil, menganggap Yong-ro gadis yang menarik. Ketika Yong-ro bergegas keluar, ia malah menabrak Suho. Dengan bingung, ia bertanya apakah pria itu tidak pergi ke konser bersama Bun-oh. Namun, Suho dengan acuh tak acuh menjawab bahwa ia sibuk dan bahkan menyindir. "Apa kau juga sudah putus dengan teman saya?" Merasa malu, Yong-ro segera menuju kasir. Tetapi karena uangnya kurang, ia terpaksa meninggalkan kaset rekaman yang ingin dibelinya. Tiba-tiba Suho memanggilnya dan menyerahkan kaset itu sebagai hadiah pertemuan. Lalu pergi begitu saja. Yong-ro buru-buru mengejarnya. Ketika sampai di bawah pohon, mereka melihat polisi sedang melakukan pemeriksaan. Tanpa berpikir panjang, Yong-ro menyelipkan kaset ke dalam saku Suho dan pura-pura bertengkar dengannya. Melihat pasangan yang sedang bertengkar, para polisi pun memilih untuk pergi agar tidak menyebabkan keretakan rumah tangga. Setelah suasana kembali tenang, Suho menggoda Yong-ro, mengatakan bahwa ia lebih cocok menjadi aktris daripada penyanyi. Yong-ro yang malu langsung pergi, sementara Suho sempat ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia menyadari bahwa seseorang sedang mengawasinya. Pada akhirnya, ia hanya menyerahkan kaset itu kembali kepada Yong-ro dan berterima kasih sebelum pergi. Menyadari bahwa mungkin ini kesempatan terakhir untuk bertemu dengannya, Yong-ro mengesampingkan rasa malunya dan mengejar Suho, mengajaknya minum kopi sebagai ucapan terima kasih. Namun, meskipun Yong-ro sudah menunggu, Suho tidak muncul. Sebulan kemudian, Suho bersama dua rekannya datang menjemput Profesor Han, tanpa menyadari bahwa mereka sedang diawasi oleh Biro Keamanan Nasional. Hana, seorang wanita berambut pendek, memberi perintah agar sebuah mobil menabrak kendaraan Suho. Benturan keras membuat Profesor Han dan salah satu rekannya tak sadarkan diri. Suho berhasil membuka pintu dan melarikan diri. Polisi segera mengejarnya. Saat itu di jalan sedang berlangsung latihan militer untuk persiapan pemilihan presiden. Tetapi tiba-tiba terdengar alarm darurat, menyebabkan kekacauan besar di jalan. Dalam pelariannya, Suho memanjat jendela dan terjatuh ke dalam sebuah ruangan. Sementara itu, polisi telah melacak jejak darah dan menemukan jalan menuju asrama. Yong-ro adalah orang pertama yang kembali ke kamar. Saat melihat lampu di mejanya terjatuh, ia langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Betapa terkejutnya ia ketika menyadari bahwa orang yang berlumuran darah itu adalah Suho. Setelah menguasai diri, Yong-ro segera membersihkan noda darah. Saat itu, Sol-hui membuka pintu dan langsung jatuh ketakutan. Tak lama kemudian, Hae-ryung dan Jong-min buru-buru kembali ke kamar dan membeku melihat pemandangan di depan mereka. Mereka mulai berdebat tentang apa yang harus dilakukan. Yong-ro dan Jong-min bersikeras untuk menyembunyikan Suho, berpikir bahwa dia adalah mahasiswa yang ikut demonstrasi dan sedang diburu. Namun, Hae-ryung dan Sol-hui takut terlibat masalah dan ingin menyerahkannya ke polisi. Setelah perdebatan sengit, suasana menjadi sangat tegang. Di sisi lain, polisi mulai menyelidiki area sekitar dan menemukan jejak darah yang mengarah ke kamar tempat Suho masuk. Hana segera mengambil surat perintah penggeledahan dan menuju kamar 207, tempat Yong-ro tinggal. Mereka mencoba membuka pintu tetapi ternyata sudah dikunci dari dalam. Dengan paksa, polisi menendang pintu dan masuk. Namun mereka tidak menemukan siapapun di dalamnya. Saat polisi memeriksa kamar, kepala asrama bukannya membantu mereka, justru melindungi Hae-ryung ketika ia diinterogasi. Ia juga memberitahu bahwa para penghuni lain sedang berada di kamar mandi umum. Di sana, Suho disembunyikan oleh 3 gadis di bawah bangku penyimpanan barang. Ketika mereka mendengar ada seseorang hendak masuk, mereka memutuskan untuk melepas pakaian agar terlihat lebih meyakinkan. Di luar, kepala asrama berusaha mencegah polisi masuk karena khawatir akan merusak reputasi para mahasiswi yang sedang mandi. Mengerti situasi itu, Hana memutuskan masuk sendirian untuk memeriksa. Begitu melangkah masuk, ia langsung mendengar suara nyanyian pelan dari 3 gadis.
yang mencoba menenangkan diri sekaligus mengalihkan perhatiannya. Meski sangat ketakutan, mereka terus menyanyi untuk menutupi kegelisahan. Namun, tiba-tiba darah Suho menetes ke lantai, membuat mereka semakin panik. Hana mulai curiga dan mendekat, bertanya, "Kenapa kalian terlihat begitu ketakutan? Kenapa kalian menangis?" Semua gadis hanya diam, sementara darah terus merembes ke lantai, semakin dekat ke kaki Hana. Saat itulah Yongro mengumpulkan keberanian dan berteriak, "Tentu saja kami takut. Anda masuk ke sini dengan membawa senjata." Mendengar itu, Hana hanya tersenyum kecil lalu pergi begitu saja. Suho yang bersembunyi di dalam bangku akhirnya bisa bernapas lega. Setelah itu, mereka menyembunyikan Suho ke dalam lemari. Solhui dan Jongmin kembali ke kamar lebih dulu, sementara Yongro tetap tinggal untuk membersihkan lantai. Sebelum pergi, ia berkata, "Aku ingin membalas kebaikanmu karena telah membelikanku kaset itu," lalu menutup pintu dan kembali ke kamarnya. Di dalam gedung pemerintahan, para politisi sedang menyanyikan lagu kemenangan. Menteri Pertahanan Chan Su menerima telepon yang mengabarkan bahwa 2 mata-mata Korea Utara berhasil melarikan diri, sementara mereka hanya berhasil menangkap sopir dan Profesor Han. Di tempat lain, beberapa orang sedang merencanakan operasi Phoenix. Mereka membayar Korea Utara untuk membawa Profesor Han dan pemimpin oposisi ke Korea Selatan, lalu mengambil foto mereka agar dapat disebarluaskan oleh media. Tujuannya adalah untuk menciptakan opini bahwa lawan politik menggunakan uang untuk memenangkan pemilu. Namun, rencana itu gagal, mengancam peluang kemenangan Nam Tae. Dengan marah, ia pergi ke ruang kerja Dr. Kang untuk berbagi kekhawatiran. Dr. Kang menasihatinya agar tidak terlalu memikirkannya dan tetap pergi ke Beijing untuk menghadiri pertemuan. Di sebuah ruangan gelap, polisi sedang menginterogasi rekan Suho. Namun, orang itu hanya terus meneriakkan Republik Rakyat Demokratik Korea berulang kali. Saat polisi lengah, ia mencoba mencari celah untuk melarikan diri. Keesokan harinya, kondisi Suho sudah membaik, tetapi para polisi masih berjaga di luar, membuatnya terjebak di asrama. Jika ia terus bersembunyi di sana, cepat atau lambat ia pasti akan ditemukan. Para gadis pun berdiskusi dan memutuskan untuk menyembunyikan Suho di lantai 4, di sebuah kamar kosong yang sudah bertahun-tahun tidak dihuni karena dianggap angker. Yongro segera berlari ke pos satpam untuk meminta kunci ruangan itu. Awalnya penjaga asrama agak takut, tetapi setelah Yongro dan Jongmin membujuknya, ia pun setuju. Malam itu mereka menjalankan rencana dengan hati-hati. 4 orang berjalan pelan menuju lantai 4. Saat memasuki kamar tersebut, mereka semua merasakan hawa dingin yang membuat bulu kuduk merinding. Meskipun wajahnya sudah pucat ketakutan, Yongro tetap berusaha menenangkan semua orang dan berkata bahwa hantu tidaklah nyata. Jongmin mulai membersihkan kamar, sementara Yongro membantu membalut luka Suho. Namun, karena sifatnya yang canggung ditambah dengan tubuh Suho yang berotot sempurna, ia menjadi gugup dan tidak bisa berkata apa-apa. Keesokan paginya, Yongro bangun lebih awal, mengisi penuh tasnya dengan makanan, lalu berangkat bersama temannya. Dengan keahlian mencuri makanan yang luar biasa, dalam waktu singkat mereka berhasil mengumpulkan cukup persediaan untuk Suho selama seminggu. Saat kembali, Yongro bahkan meminjam termos listrik milik temannya, lalu pergi ke kamar mandi umum untuk mencuci muka dan menyikat gigi dengan hati yang riang. Setelah itu, ia membawa makanan ke kamar Suho. Mereka pun sepakat untuk menggunakan ketukan khusus sebagai kode rahasia agar bisa mengenali satu sama lain. Sambil makan, mereka mengobrol tentang keluarga masing-masing. Yongro bercerita bahwa kakaknya pernah ditangkap dan dipaksa masuk militer karena ikut demonstrasi. Itulah alasan ia ingin membantu Suho. Saat mereka berbincang, Bun-oh mengingatkan Yongro untuk berhati-hati karena kepala asrama mulai mencurigai mereka. Hal ini membuat Yongro gelisah. Ia khawatir kepala asrama sudah mengetahui sesuatu, tetapi bagaimanapun ia tetap harus membawa makanan ke Suho pada malam harinya. Saat berbicara, Yongro memperhatikan kalung yang dipakai Suho. Ketika Suho mengatakan bahwa itu adalah hadiah dari seorang gadis, hati Yongro tiba-tiba terasa tidak nyaman. Merasa cemburu tanpa alasan,
ia berpura-pura sibuk dengan tugas yang belum selesai dan segera meninggalkan ruangan. Keesokan paginya, Yongro masih kesal dan enggan bangun dari tempat tidur. Berbeda dari biasanya, hari itu ia tidak mengunjungi Suho setelah mengantarkan makanan. Suho pun membawa kotak bekalnya ke kamar, tetapi ia ceroboh dan menjatuhkan kursi, menyebabkan kegaduhan di perpustakaan, dan membuat para mahasiswa yang sedang membaca buku panik berlarian. Hari itu adalah hari Sabtu, hari di mana asrama membuka pintunya untuk kunjungan keluarga. Kakak laki-laki Yongro yang sedang cuti datang mengunjunginya. Ia berdiri di lantai bawah dan memanggil nama adiknya dengan lantang. Mendengar suara itu, Yongro langsung berlari turun dan memeluk kakaknya dengan gembira seperti seorang anak kecil. Malam itu, saat Yongro membantu Suho mengganti perbannya, Suho menanyakan tentang pria yang ia temui sebelumnya. Ia kemudian menjelaskan bahwa kalung yang dipakainya adalah pemberian dari adiknya saat ia berangkat wajib militer, dan itulah mengapa ia sangat menghargainya. Mendengar hal itu, Yongro tersenyum. Rupanya, rasa cemburunya sejak kemarin hanyalah kesalahpahaman belaka. Saat hendak pulang, Yongro tidak sengaja menjatuhkan gelas air. Dengan sigap, ia mengambil kain untuk mengelapnya, lalu pergi ke kamar mandi untuk mencucinya. Namun, karena bangunan asrama sudah lama tidak direnovasi, saluran airnya bocor dan menyebabkan air menetes ke lantai bawah. Sejak mendengar suara aneh beberapa waktu lalu, ditambah dengan kejadian hari ini, seorang mahasiswi menjadi yakin bahwa ada seseorang yang bersembunyi di lantai atas. Ia segera melapor kepada kepala asrama. Kepala asrama segera memanggil penjaga asrama dan dengan cepat menuju ke lantai atas untuk memeriksa. Sementara itu, Yongro dan Suho masih asyik membuat peta asrama untuk merencanakan pelarian yang aman tanpa menyadari bahaya yang semakin mendekat. Dalam perjalanan ke lantai atas, penjaga asrama pura-pura batuk keras untuk memberi tanda agar mereka segera bersembunyi. Ia juga berpura-pura mencari kunci untuk memperlambat waktu sebelum membuka pintu. Saat akhirnya pintu dibuka, ia sengaja merusak lampu agar ruangan tetap gelap, sehingga kepala asrama tidak bisa melihat dengan jelas. Setelah berkeliling memeriksa ruangan, kepala asrama menyadari bahwa seseorang pernah berada di sana, tetapi tidak menemukan siapapun. Di luar jendela, Yongro berpegangan erat pada Suho karena ketakutan. Tiba-tiba ia terpeleset dan hampir jatuh. Suho dengan sigap menangkap tangannya. Kepala asrama yang mendengar suara di luar segera membuka jendela untuk melihat, tetapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Karena tidak ada bukti konkret, kepala asrama memutuskan untuk pergi. Sebelum pergi, ia meminta penjaga asrama menyerahkan kunci ruangan itu kepadanya agar bisa mengontrol akses ke sana. Setelah situasi aman, Suho menggendong Yongro kembali ke dalam ruangan, membuatkan secangkir kopi untuknya, dan menggenggam tangannya untuk menenangkan hatinya. Setelah merasa lebih baik, barulah Yongro menyadari bahwa luka Suho kembali terbuka. Dengan cepat, ia membantu Suho membalut lukanya lagi dan memperingatkan agar ia tidak banyak bergerak supaya lukanya tidak semakin parah. Namun, ketika hendak kembali ke kamar, Yongro baru sadar bahwa pintu telah dikunci dari luar. Bun-oh yang menyadari Yongro belum kembali hingga larut malam merasa khawatir dan segera mencari penjaga asrama. Beruntung, penjaga masih memiliki kunci cadangan, sehingga mereka bisa membuka pintu dan membebaskan Yongro. Menyadari bahwa Yongro semakin berada dalam bahaya, Suho memutuskan untuk segera pergi malam itu juga. Dengan bantuan penjaga asrama, mereka diam-diam menuju pintu keluar melalui jalur rahasia. Namun, di luar dugaan, polisi ternyata sudah berjaga di sekitar area asrama. Di sisi lain, acara open house akan segera digelar di kampus. Ini adalah acara tahunan di mana berbagai kegiatan diadakan, dan orang luar diizinkan masuk untuk berkenalan dan berinteraksi dengan para mahasiswa. Para gadis sangat menantikan acara ini karena mereka berharap bisa bertemu dengan pasangan impian mereka. Namun, bagi Yongro, ini adalah kesempatan emas untuk membantu Suho melarikan diri dari kampus. Mereka pun mulai menyusun rencana dengan matang. Sementara itu, polisi sudah mulai mencari informasi ke tempat tinggal Suho. Guang Choi, yang baru mengetahui bahwa Suho adalah seseorang yang penting, menjadi sangat waspada.
Meskipun polisi tidak menemukan petunjuk mengenai keberadaan Suho, mereka tetap tidak menyerah. Di sisi lain, Suho mulai berlatih keras, mempersiapkan dirinya untuk pertarungan yang akan datang. Ia sadar bahwa setelah keluar dari tempat ini, ia tidak akan lagi menikmati kedamaian seperti sebelumnya. Saat Yongro sedang mengobrol dengan Bun-oh sambil bermain ponsel, tiba-tiba 3 teman sekamarnya datang dengan ekspresi serius, seolah ada sesuatu yang sangat penting telah terjadi. Sesampainya di sana, mereka melihat kepala asrama sudah berdiri menunggu. Ketenangan Yongro langsung menghilang. Kepala asrama memanggil 3 gadis itu untuk menginterogasi mereka. Rupanya, Heryung dan Solhui mencurigai Bun-oh karena sebelumnya Jongmin sempat melihat Bun-oh mengenakan sepatu yang hilang milik salah satu mahasiswa di kampus. Kepala asrama segera memanggil Bun-oh ke dalam ruangan untuk berbicara secara pribadi. Ia sudah mengetahui bahwa barang-barang yang hilang di kampus selama ini adalah ulah Bun-oh. Kepala asrama memberinya satu kesempatan untuk mengembalikan semua barang yang telah ia ambil. Namun, jika ia melakukannya lagi, tidak akan ada toleransi lagi. Hanya tersisa 3 hari lagi sebelum acara open house. Sesuai dengan peraturan kampus, para siswa laki-laki yang menghadiri acara ini harus mengenakan setelan jas. Karena itu, Yongro kembali ke rumah untuk mengambil jas milik kakaknya untuk Suho. Namun, begitu tiba di rumah, ia langsung berhadapan dengan ibu tirinya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yongro langsung naik ke lantai atas untuk mengambil jas kakaknya. Ketika hendak pergi, ibu tirinya melontarkan kata-kata kasar yang menghina mendiang ibunya. Amarah Yongro memuncak. Ia menghantam bingkai foto keluarga hingga pecah. Sebagai balasan, ibu tirinya menamparnya dengan keras. Mengetahui bahwa dirinya tak bisa melakukan apa-apa, Yongro hanya bisa menahan air mata dan kembali ke kampus dengan perasaan penuh luka. Akhirnya, hari yang dinanti-nanti pun tiba. Yongro mengenakan gaun yang anggun, terlihat seperti seorang putri bangsawan. Sementara itu, Suho muncul dalam setelan jas berjalan berdampingan dengannya. Mereka tampak seperti pasangan sungguhan. Saat keduanya melangkah ke tengah aula, para siswa langsung bersorak memanggil nama Yongro, membuatnya merasa canggung. Namun, Suho dengan tenang mengulurkan tangannya, mengundangnya untuk berdansa. Di bawah cahaya lampu yang berkilauan, mereka mulai menari dengan gerakan yang lembut dan anggun. Dalam momen itu, Yongro teringat kembali kenangan manis sejak pertemuan pertama mereka. Namun, ketika musik berhenti, ia sadar bahwa semua itu hanyalah khayalannya sendiri. Tanpa membuang waktu, Suho menariknya keluar aula. Di luar, Jongmin sudah bersiap dengan sebuah sepeda. Awalnya, mereka berencana agar Suho pergi sendirian. Tetapi Jongmin menyarankan agar Yongro ikut agar tidak menimbulkan kecurigaan. Akhirnya, Yongro naik ke belakang sepeda, memeluk Suho erat. Jantung Suho berdebar kencang, tetapi ia tetap berusaha tenang dan mulai mengayuh sepeda meninggalkan kampus. Mereka melewati jalanan yang dipenuhi dedaunan kuning berguguran. Sepanjang perjalanan, Yongro mengingatkan Suho untuk menghubunginya jika sudah aman dan berpesan agar tidak melupakannya. Suho hanya diam, tetapi dari sorot matanya ada kesedihan yang dalam. Saat tiba di gerbang kampus, Yongro mencoba tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal dengan ceria. Namun, ketika Suho hendak pergi, Yongro menahan tangannya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Setelah ragu sejenak, ia akhirnya melepaskannya. Suho berjalan beberapa langkah sebelum tiba-tiba berhenti dan berbalik, lalu memberikan kalung yang selalu ia bawa kepada Yongro. Sementara itu, dari lantai atas Guang Choi melihat Suho dan segera menelepon polisi. Temannya yang mengetahui hal ini langsung berlari memberitahu Yongro agar segera melarikan diri. Namun, ketika polisi tiba, mereka hanya menemukan sebuah ikat rambut yang tertinggal. Hal ini membuat mereka sangat marah dan langsung memanggil Guang Choi untuk diinterogasi. Setelah berhasil keluar dari kampus, Suho menemui seorang pria bernama Jun, yang ternyata merupakan agen yang ditugaskan oleh atasan untuk mengawasinya. Begitu mengetahui bahwa Suho mulai memiliki pemikiran untuk membelot, Jun diperintahkan untuk menyingkirkannya. Ia memberitahu Suho bahwa rencana lama telah dibatalkan.
dan dalam waktu dekat akan ada organisasi baru yang mengambil alih tugas mereka. Sementara itu, Bun Oh yang sejak awal merasa iri melihat Yongro dan Suho begitu bahagia di pesta. Dipenuhi rasa cemburu, ia memanggil Yongro ke kamarnya dan menuduhnya telah berkhianat dengan diam-diam menjalin hubungan dengan Suho. Dalam kemarahan, Bun Oh berusaha merobek undangan open house miliknya untuk melampiaskan emosi. Saat membuka daftar tamu, ia terkejut menemukan bahwa nama Suho tidak terdaftar sebagai tamu resmi. Lalu bagaimana mungkin dia bisa masuk ke kampus? Bun Oh pun mulai mengawasi Yongro dan mendengar percakapannya dengan penjaga asrama. Tanpa ragu, ia segera menghubungi polisi untuk melaporkan Yongro dengan harapan mendapatkan hadiah 600 miliar rupiah. Namun, sebelum sempat menyelesaikan panggilannya, ibu pengawas asrama tiba-tiba datang dan merebut teleponnya. Tak punya pilihan lain, Bun Oh akhirnya mengakui semua yang telah ia ketahui kepada ibu pengawas. Ibu pengawas segera pergi ke ruangan penjaga asrama dan menemukan sebuah tas yang berisi pakaian milik Suho, serta selembar kain yang berlumuran darah. Amarah ibu pengawas pun memuncak. Ia menyadari bahwa bukan hanya Bun Oh yang kehilangan kesempatan mendapatkan hadiah, tetapi juga kampusnya yang bisa terkena dampak besar karena telah menyembunyikan seorang buronan. Tanpa ragu, ia memerintahkan agar para mahasiswi dari kamar 207 segera dipanggil. Dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan, mereka akhirnya mengakui telah membantu Suho. Namun, mereka bersikeras bahwa Suho hanyalah seorang mahasiswa yang ikut dalam aksi demonstrasi, bukan seorang mata-mata Korea Utara. Namun, kepala asrama tetap tidak bisa menerima alasan mereka. Dengan penuh kemarahan, ia langsung mengeluarkan mereka dari kampus. Yongro berlutut dan mengakui semua kesalahan, memohon agar kepala asrama membebaskan teman-temannya dari hukuman. Melihat ketulusan permohonannya, kepala asrama akhirnya memutuskan untuk hanya mengeluarkan Yongro, sementara yang lain hanya mendapatkan hukuman pemotongan nilai. Saat mengetahui bahwa Suho masih hidup, ayahnya merasa sangat gembira dan segera memerintahkannya untuk kembali ke Pyongyang guna menerima misi baru di Beijing. Pada saat yang sama, ayah Suho yang merupakan Menteri Korea Utara sedang makan malam bersama dengan beberapa pejabat tinggi. Mereka merancang sebuah rencana besar untuk membantu Namtae meraih posisi sebagai Presiden Korea Selatan. Namun, masalah muncul ketika dana yang diminta tiba-tiba meningkat hingga 4 kali lipat dari perkiraan awal. Untuk mengatasinya, Namtae menyarankan Chansu untuk menyalahgunakan jabatannya sebagai Menteri Pertahanan dan mengambil dana dari anggaran negara. Jika rencana ini berhasil, ia berjanji tidak akan mengecewakan Chansu. Di sisi lain, Yongro berdoa agar Suho selamat dan jika memungkinkan, ia ingin bertemu dengannya sekali lagi. Sementara itu, Suho juga terus memikirkan Yongro. Bayangan gadis itu sebelum mereka berpisah terus menghantui pikirannya. Meskipun ia pandai menyembunyikan perasaannya, rasa rindu yang ia rasakan tak kalah besar dari yang dirasakan Yongro. Keesokan harinya, Suho menyamar sebagai pendeta dan pergi ke gereja untuk mendekati Profesor Han. Ia menggunakan nyawa putra Profesor Han sebagai ancaman agar pria itu mau bekerja sama dengannya. Tanpa menyadari bahaya, Profesor Han masuk ke dalam taksi yang dikendarai oleh Jun, yang langsung membawanya pergi. Hana segera mengikuti mereka, tetapi saat sampai di persimpangan, ia dihalangi oleh orang-orang Jun dan kehilangan jejak. Jun membawa Profesor Han ke markas untuk bertemu dengan Suho. Suho dengan tenang membujuk Profesor Han untuk kembali ke Korea Utara, menjanjikan bahwa setelah misi selesai, ia dan putranya akan diam-diam dipulangkan dengan selamat. Demi keselamatan anaknya, Profesor Han akhirnya setuju untuk pergi bersama mereka. Mereka pun membagi tugas. Suho akan pergi ke Gunung Ogong untuk mengambil uang dan senjata, sementara yang lain akan membawa Profesor Han ke tempat yang aman. Pada pukul 22.00 tepat, mereka berjanji untuk berkumpul di kapal. Namun, pihak kepolisian berhasil mencegat kode rahasia Suho dan berhasil mengungkap bahwa ia akan kembali ke asrama. Hari ini adalah hari terakhir Yongro di asrama. Ia khawatir bahwa jika Suho kembali, ia tidak akan bisa menemukannya. Oleh karena itu, ia menuliskan isi hatinya dalam sebuah surat, berharap suatu hari nanti Suho akan membacanya. Sementara itu,
Suho yang berada di Gunung Ogong berhasil menemukan uang dan senjata, memasukkannya ke dalam tas, lalu kembali ke kota. Saat melewati pagar belakang asrama, ia menemukan sebuah pesawat kertas yang tersangkut. Dari cara pesawat itu dilipat, ia langsung mengenali bahwa itu adalah milik Yongro. Saat membuka lipatannya, ia menemukan surat yang penuh dengan ungkapan perasaan Yongro. Di dalam surat itu, Yongro mengungkapkan perasaannya, bertanya mengapa Suho tidak pernah meneleponnya meskipun sekali saja. Ia juga menuliskan betapa ia sangat merindukan Suho. Membaca kata-kata penuh perasaan itu, hati Suho terasa perih. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, tiba-tiba seorang pria mabuk datang dan salah mengira bahwa Suho sedang mengintip asrama perempuan. Saat itu pula, polisi tiba di lokasi membuat Suho segera melarikan diri. Pria mabuk itu yang mengira polisi datang untuk menangkapnya juga ikut kabur bersamanya. Pria mabuk itu akhirnya membawa Suho ke sebuah gubuk di pegunungan dan mengarahkan mereka untuk bersembunyi di sebuah terowongan rahasia. Polisi dengan cepat mengepung gubuk tersebut. Namun, saat mencoba masuk, pria mabuk itu mengira mereka adalah penagih utang yang datang untuk menagih bunga pinjamannya. Ketakutan, tubuhnya gemetar hebat. Namun, begitu menyadari bahwa mereka datang untuk menangkap Suho, ia tiba-tiba menghunuskan pisau dan mencoba menikamnya. Dalam sekejap, seseorang muncul dari terowongan rahasia dan segera melumpuhkan pria itu, mengikatnya di pintu masuk terowongan. Namun, polisi telah menerobos masuk ke aula asrama, menyebabkan situasi menjadi kacau. Li Gangmu bergegas turun ke ruang bawah tanah, tetapi tiba-tiba dia disergap oleh Suho dari belakang. Keduanya terlibat dalam perkelahian sengit. Setelah berhasil mengalahkan Li Gangmu, Suho segera berlari ke atas. Suho menghindari tatapan terkejut Yongro. Dalam situasi yang begitu genting, ia menjadikan Yongro sebagai sandera dan mengancam polisi untuk tidak mendekat. Mata Yongro dipenuhi air mata, bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga karena kekecewaan. Ia tidak percaya bahwa pria yang selama ini ia percayai dan rindukan, kini malah menodongkan senjata ke kepalanya. Saat itu, rekan-rekan Suho muncul, dan baku tembak pun terjadi dengan ganas. Semua orang panik dan berlari ke lantai atas. Melihat Yongro gemetar ketakutan di sudut ruangan, Suho tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu. Pasukan khusus dari Badan Keamanan Nasional tiba untuk membantu polisi, membuat situasi semakin tidak menguntungkan bagi Suho. Dalam langkah nekat, ia menembak tali lampu gantung besar hingga jatuh, menciptakan kekacauan dan mengalihkan perhatian semua orang. Saat itulah ia memasang granat di tubuhnya dan menarik Yongro keluar, lalu mencabut pin granat sambil mengancam. Jika mereka tidak meletakkan senjata, maka semuanya akan mati bersama. Melihat ekspresi dingin Suho, Li Gangmu tahu bahwa ini bukan sekadar ancaman kosong, sehingga ia akhirnya memerintahkan semua anak buahnya untuk mundur. Mereka mengumpulkan semua orang di aula agar lebih mudah diawasi. 3 gadis dipaksa berdiri di depan jendela untuk mencegah polisi menyerang dari luar. Sementara itu, Bun Oh menyalahkan Yongro atas semua kejadian ini, membuatnya merasa sangat bersalah. Jika saja hari itu ia tidak membantu Suho, apakah semua ini masih akan terjadi? Ia sadar bahwa dirinya telah membantu seorang musuh dan mengkhianati negaranya. Setelah membersihkan darah di wajahnya, Suho turun ke ruang bawah tanah dan melepaskan 2 sandera, yaitu penjaga asrama dan putranya. Penjaga itu tidak percaya bahwa orang yang pernah ia selamatkan ternyata adalah mata-mata Korea Utara. Sementara itu, di dalam asrama, luka Li Gangmu terus mengeluarkan darah. Meskipun demikian, ia tetap bersikeras bangkit untuk mencoba mengobati dirinya sendiri. Yongro, yang tidak tega melihatnya terluka, berusaha membantunya membalut luka. Namun, Jun yang marah segera mengangkat senjatanya, hendak memukul kepala Yongro. Tepat saat itu, Suho masuk dan menghentikannya. Yongro pun membawa Suho ke lantai atas untuk mengambil peralatan medis. Sepanjang perjalanan, keduanya tidak berbicara sama sekali. Hubungan mereka kini terasa seperti 2 orang asing, dan hal itu membuat Suho merasa sangat tidak nyaman. Ia sangat ingin menjelaskan semuanya kepada Yongro.
Saat mereka sampai di tangga, Suho tiba-tiba menarik Yongro ke belakang karena di bawah sana ada ranjau yang sudah ia pasang sebelumnya. Barulah saat itu Yongro membuka mulut dan bertanya, apakah benar Suho adalah mata-mata? Menanggapi pertanyaan Yongro, Suho hanya dengan tenang memperingatkannya agar tidak terlalu penasaran, karena itu hanya akan membawa kematian. Dengan penuh rasa bersalah, Yongro kembali ke ruang bawah tanah untuk mengobati luka Lee Gang-moo. Ia sangat menyesal karena telah membantu Suho hingga menyebabkan semua kekacauan ini. Lee Gang-moo mengulurkan tangan untuk menenangkan Yongro. Namun, saat tidak ada yang memperhatikan, ia diam-diam memberi isyarat kepada Yongro untuk menyerahkan alat medis kepadanya, berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang berbahaya. Sementara itu, di luar gedung, Hana dan timnya sedang menyusun rencana untuk menyerang. Namun, Direktur Andi tiba-tiba masuk dan memperingatkan mereka untuk tidak bertindak sembarangan. Pasalnya, di dalam gedung terdapat Putri Menteri Pertahanan Korea Selatan, yaitu Yongro. Merasa sangat khawatir, seseorang segera menghubungi Menteri Korea Utara dan memohon agar ia memerintahkan pihaknya untuk membebaskan para sandera. Setelah mengetahui bahwa Suho telah diserang oleh polisi Korea Selatan, Menteri Korea Utara menjadi sangat marah dan mengancam akan membatalkan rencana Phoenix jika keselamatan Suho tidak dijamin hingga kembali ke negaranya. Menteri Chan-su tidak punya pilihan selain langsung datang ke lokasi untuk mengendalikan situasi dan mencari kesempatan membebaskan Suho serta rekan-rekannya. Sementara itu, Sekretaris Nam Tae setelah menerima informasi tersebut segera bergegas ke tempat kejadian. Demi memudahkan komunikasi antara kedua pihak, polisi Korea Selatan meletakkan sebuah telepon di depan pintu. Hana kehilangan kesabaran dan langsung berdiri sambil mengarahkan senjata ke arah mereka. Beruntung, seorang rekan cepat bertindak dan mengalihkan arah tembakan. Saat situasi semakin tegang, pasukan di lantai atas mulai melepaskan tembakan secara membabi buta. Dalam keadaan genting, Suho nekat berlari keluar untuk menarik Wang Choi dan telepon ke dalam gedung. Menteri Chan-su yang baru tiba di lokasi sangat murka saat mendengar perkembangan ini. Ia segera mengeluarkan Hana dari misi dan langsung menelepon Suho, menyuruhnya untuk menjaga para sandera tetap aman. Ia juga menginstruksikan Suho agar dalam waktu 30 menit keluar melalui terowongan rahasia, di mana ia akan diam-diam membawa mereka kembali ke Korea Utara. Suho kemudian menuju kamar Gyeongdu dan menyalakan radio. Dari radio terdengar sebuah lagu yang pernah diajarkan atasannya saat di barak militer. Ia tahu bahwa jika lagu ini disiarkan di saluran Pyongyang, maka perintah telah berubah dan ia harus melaksanakannya tanpa syarat. Ia segera mengingatkan rekan-rekannya untuk bersiap melaksanakan rencana. Sebelum pergi, ia sempat menatap Yongro yang sedang tertidur. Ia berusaha mengingat wajahnya dengan jelas, karena mungkin ini akan menjadi pertemuan terakhir mereka. Sementara itu, di perairan dekat Pulau Udo, sebuah kapal Korea Utara telah ditenggelamkan oleh Angkatan Laut Korea Selatan, membuat situasi semakin rumit. Di saat yang sama, Sekretaris Nam Tae mengkhianati kesepakatan. Ketika Suho dan rekan-rekannya mulai bergerak keluar melalui terowongan rahasia, mereka justru disergap oleh polisi Korea Selatan. Menyadari bahaya, Suho segera memberi isyarat kepada rekan-rekannya untuk mundur. Begitu lampu sorot dinyalakan, pasukan musuh langsung menembak dan mengenai kaki salah satu rekannya. Dengan sigap, Suho menembak lampu tersebut hingga pecah dan melemparkan bom asap untuk mengaburkan pandangan musuh, lalu segera menarik rekannya kembali ke dalam terowongan. Di dalam gedung, Lee Gang-moo sedang berusaha membawa semua orang melarikan diri, tetapi mereka bertemu dengan Jun yang juga sedang mundur. Jun mengacungkan senjatanya dan mengancam para sandera agar kembali ke posisi semula. Lee Gang-moo langsung menerjangnya, menyebabkan tembakan berhamburan dan kaca jendela pecah, lukai tangan Yongro. Setelah pertarungan sengit, Lee Gang-moo akhirnya berhasil menguasai situasi. Namun, tiba-tiba ia dijatuhkan oleh tembakan Suho yang membuat gunting medisnya terlempar. Dipenuhi amarah, Jun berusaha membalas dengan menyerangnya, bahkan hampir menembak Lee Gang-moo. Tetapi Suho segera menghentikannya. Ia memperingatkan Jun agar tetap berpikir jernih dalam situasi seperti ini. Di tengah situasi kacau, para rekan mereka juga mengalami luka-luka.
Suho menyuruh Yongro membawa kotak Rp3.000 dan mengikutinya. Namun, ketika tiba di lokasi, Yongro hanya bisa diam melihat Suho yang dengan cekatan merawat rekan-rekannya. Dalam perjalanan kembali, Suho tiba-tiba menarik Yongro ke samping dan dengan lembut mencoba membalut lukanya. Yongro menepis tangannya, tetapi Suho tetap bersikeras. Kali ini, Yongro tidak lagi menolak. Ia menatapnya dan berkata bahwa jika Suho benar-benar merasa bersalah, maka ia harus melepaskan semua sandera, dan ia bersedia tinggal sebagai ganti mereka. Namun, Suho mengatakan bahwa ia akan mencari cara untuk membantunya melarikan diri esok hari, sebagai bentuk balas budi atas pertolongan yang diberikan. Setelah itu, mereka tidak akan berhutang apapun satu sama lain. Mendengar kata-kata tidak akan berhutang apapun lagi, hati Yongro terasa sakit. Jadi bagi Suho, semua yang telah mereka lalui bersama selama ini hanyalah bentuk balas budi, tidak lebih. Padahal, ia sempat berpikir bahwa Suho juga memiliki perasaan yang sama dengannya. Keesokan harinya, Suho menuntut pemerintah Korea Selatan mengirimkan seorang dokter untuk merawat luka mereka dalam waktu 20 menit. Kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh Menteri Chansu untuk bernegosiasi agar beberapa sandera bisa dibebaskan. Karena waktu yang terbatas, mereka tidak bisa menemukan orang yang cocok, sehingga Sekretaris Namtae memutuskan untuk mengirim pacarnya Dr. Kang untuk membantu. Hana juga diberi tugas menyamar sebagai perawat dan menemani Dr. Kang dalam misi ini. Sesuai perjanjian, Suho akan melepaskan beberapa sandera terlebih dahulu. Ia menerima daftar dari kepala asrama kampus dan memprioritaskan mahasiswa yang memiliki penyakit bawaan. Dari 9 orang yang dibebaskan, 3 diantaranya berasal dari kamar 207. Keputusan ini langsung menimbulkan perdebatan di antara para mahasiswa. Ketika nama Yongro disebut, ia justru menolak untuk pergi. Bun Oh segera berdiri dan menyalahkannya atas semua yang terjadi. Ia mempertanyakan mengapa Yongro bisa dibebaskan, sedangkan yang lain tidak. Ia bahkan menuntut agar proses pemilihan ulang dilakukan melalui undian. Namun, Bun Oh tidak tahu bahwa orang terakhir yang dipilih oleh Suho untuk dibebaskan adalah dirinya. Dengan kata lain, dia telah menghancurkan kesempatan yang seharusnya menjadi miliknya sendiri. Pada saat itu, pihak kepolisian juga telah membawa Dr. Kang dan Hana ke dalam gedung, setelah memastikan mereka tidak membawa senjata. Suho segera memanggil Dr. Kang untuk mengobati rekan-rekannya yang terluka. Saat melihat Dr. Kang, ekspresi wajahnya menunjukkan keterkejutan. Ternyata mereka sudah saling mengenal sejak lama. Setelah perawatan selesai, Suho kembali memutuskan siapa saja yang akan dibebaskan, dan dalam daftar tersebut masih ada nama Yongro. Namun, tepat saat itu, seorang siswi mengalami kesulitan bernapas, sehingga Yongro ingin menyerahkan tempatnya untuknya. Melihat situasi tersebut, para mahasiswi lain pun mulai ribut dan menuntut agar mereka juga dibebaskan. Yongro kemudian mengungkapkan kepada Suho bahwa dia adalah putri dari Menteri Pertahanan Korea Selatan. Dia memohon agar semua orang dibebaskan, sementara dirinya saja yang tetap tinggal. Mendengar hal itu, Suho tampak terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Ia lalu menyatakan bahwa Yongro tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk dibebaskan lagi. Suho kemudian mengumumkan bahwa karena Yongro memilih untuk tetap tinggal, maka hanya 9 orang yang akan dilepaskan. Yongro yang marah meminta agar 1 orang lagi bisa dibebaskan. Tetapi Suho malah menodongkan pistol ke arahnya dan berkata dengan nada dingin, "Kau pikir kau ini siapa? Bagiku, kau tidak lebih dari sekadar perisai hidup." Mata Yongro pun dipenuhi dengan keputusasaan. Setiap kata yang diucapkan Suho terasa seperti pisau yang menusuk hati Yongro. Ia menatapnya dalam-dalam, bertanya-tanya bagaimana mungkin wajah yang sama, orang yang sama bisa berubah begitu drastis. Suho kemudian memerintahkan Jun untuk membawa Yongro berdiri di depan jendela sebagai perisai. Karena masih meragukan kata-kata Yongro, Suho pun menemui Ibu Sung-hee untuk memastikan kebenarannya. Saat mengetahui bahwa Yongro memang benar-benar putri dari Menteri Pertahanan Oh Chan-su, ekspresi wajahnya menjadi muram. Putra Menteri Korea Utara dan Putri Menteri Pertahanan Korea Selatan
Ternyata mereka adalah dua garis lurus yang kebetulan bertemu, namun tidak pernah bisa menyatu. Sementara itu, Suho menemui Dr. Kang untuk menanyakan kondisi rekan-rekannya yang terluka. Namun, Dr. Kang memberi isyarat agar Suho tetap diam karena ada alat penyadap yang dipasang di dinding. Ia lalu menunjukkan tulisan di lengannya kepada Suho. Dari tulisan itu, Suho mengetahui bahwa seluruh asrama telah dipasangi alat penyadap dan pasukan khusus Korea Selatan akan segera menyerbu masuk. Menyadari bahwa musuh mencoba menjebaknya, Suho segera menemui Lee Gang-mu. Dengan sengaja, ia berbicara dengan suara keras agar terdengar oleh penyadap di luar, menyatakan bahwa ia telah memasang bom di seluruh gedung. Jika mereka bertindak sembarangan, ia tidak akan ragu untuk menekan tombol dan meledakkan diri bersama 70 sandera. Mendengar hal itu, menteri dan para petinggi di luar langsung terdiam. Keesokan harinya, sesuai janjinya, Suho mengizinkan Hana untuk membebaskan 10 orang lagi. Waktu pemilihan presiden tinggal 1 minggu lagi, dan para pemimpin politik ingin segera menyelesaikan krisis penyanderaan ini demi mendapatkan kembali kepercayaan rakyat. Mengetahui bahwa agen Korea Utara sedang mengendalikan uang sebesar 3,4 triliun rupiah, Menteri Chansu segera menghubungi Menteri Korea Utara, Lim Ji-rok, yang juga merupakan ayah Suho. Ia menawarkan rencana untuk membunuh 3 agen Korea Utara yang berada di asrama, kemudian ia akan mengembalikan uang tersebut kepada Menteri Lim. Namun, meskipun sebagai seorang pemimpin negara, Menteri Lim menolak usulan tersebut dan meminta agar ketiga agen itu dikembalikan ke Korea Utara tanpa cedera. Tidak lama setelah percakapan itu, seorang sekretaris masuk dan memberitahu Menteri Lim bahwa ada seseorang yang ingin menemuinya segera. Setelah ia pergi, Wakil Menteri Korea Utara diam-diam menghubungi Chansu dan memerintahkannya untuk membunuh ketiga agen tersebut serta membawa uangnya kembali ke Korea Utara. Tanpa menyadari bahwa percakapan ini telah disadap, sekretaris segera melaporkan semuanya kepada Menteri Lim. Sementara itu, di dalam asrama Jun menemukan pistol yang disembunyikan dalam tas Dr. Kang. Merasa dikhianati, ia menjadi sangat marah dan mulai menginterogasi serta menggunakan kekerasan fisik terhadap Dr. Kang. Dalam kemarahannya, ia menyeret Dr. Kang ke dekat jendela, berniat menembaknya sebagai peringatan bagi pihak luar agar tidak lagi mencoba menipunya. Namun, Suho tiba-tiba menghentikannya. Saat keduanya bertarung untuk memperebutkan pistol, senjata itu secara tidak sengaja terlempar ke dekat kaki Yong-ro. Menyadari situasi yang semakin tegang, Yong-ro dengan cepat membungkuk, mengambil pistol tersebut dan mengarahkannya langsung ke mereka. Dengan suara gemetar, Yong-ro berkata, "Lepaskan dokter sekarang juga." Suho dengan lembut membujuk Yong-ro untuk meletakkan pistolnya karena bisa melukai dirinya sendiri. Lee Gang-mu juga meminta Jun untuk mengampuni Dr. Kang, mengingat rekan-rekannya sedang terluka parah. Jika ia membunuh Dr. Kang, maka mereka akan kehilangan satu-satunya harapan untuk menyelamatkan yang terluka. Tiba-tiba, seorang penembak jitu dari luar menembak kaca jendela hingga pecah. Jun segera merespons dengan menembakkan peluru ke arah mereka dengan penuh kemarahan. Suho langsung menarik Yong-ro ke dalam pelukannya, melindunginya dari tembakan. Saat ia menundukkan tubuhnya, pesawat kertas yang sebelumnya ia temukan terjatuh dari sakunya. Yong-ro mengambilnya dengan penuh kejutan. Ternyata Suho telah membaca tulisan di dalamnya dan selalu membawanya kemana-mana. Ia menatap Suho dengan penuh harapan, berharap pria itu akan mengatakan sesuatu. Namun, sekali lagi, Suho mengecewakannya. Ia merampas pesawat kertas dari tangan Yong-ro dan kemudian menyeretnya ke depan jendela sebagai tameng. Sementara itu, Hana berlari keluar untuk meminta tim khusus segera menyelamatkan para sandera. Namun, tanpa perintah dari atasan, tidak ada yang berani bertindak. Setelah merasa terlalu sering dikhianati oleh pemerintah Korea Selatan, Suho menelepon Menteri Chansu dan mengancam bahwa dalam 10 menit ke depan, ia akan mengeksekusi salah satu sandera sebagai hukuman atas kebohongan mereka. Setelah menutup telepon, ia keluar dan mencabut semua alat penyadap yang tersembunyi di asrama, membuat para pemimpin di luar menjadi panik karena tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sementara itu, Jun membawa Dr. Kang ke lantai atas. Saat itu, Dr. Kang akhirnya mengungkapkan identitas aslinya.
Ternyata Dr. Kang adalah agen tingkat tinggi dari Korea Utara yang dikirim untuk memastikan bahwa mereka bisa kembali ke Korea Utara dengan selamat. Ia meminta Suho untuk memeriksa perintah baru dari pemerintah Korea Utara. Setelah menyelesaikan proses dekripsi, mereka mengetahui bahwa kesepakatan telah dicapai antara kedua belah pihak. Pihak Korea Selatan berjanji untuk tidak membunuh satupun sandera, dan dalam 10 hari ke depan, semua agen harus kembali ke Korea Utara. Tengah malam, ketika semua orang terlelap, Suho turun untuk melepaskan ikatan Yong-ro dan membawanya ke ruang makan. Sudah beberapa hari ia tidak makan, tubuhnya tampak lemah dan pucat. Dengan suara lirih, ia bertanya kepada Suho tentang pesawat kertas. Apakah karena benda itu kau kembali ke asrama? Namun, sebelum Suho sempat menjawab, berita di televisi menampilkan kabar duka. Kakak Yong-ro telah meninggal, dan pelaku di balik kematiannya adalah salah satu rekan Suho sendiri. Mendengar kabar itu, Yong-ro langsung berlari keluar dengan panik. Ia ingin keluar untuk mencari kebenaran. Namun, Suho segera mengejarnya dan menariknya kembali. Dengan penuh emosi, Yong-ro memukul Suho berkali-kali sambil menangis dan berteriak, "Kenapa kalian melakukan ini? Apa kesalahan kakakku?" Suho tidak melakukan perlawanan sedikit pun, ia hanya diam dan membiarkan Yong-ro melampiaskan amarahnya sampai gadis itu akhirnya pingsan karena kelelahan. Setelah membawa Yong-ro kembali ke kamarnya, Dr. Kang memanggil Suho keluar. Ia memperingatkannya agar tidak membiarkan perasaan pribadi mengganggu tugasnya dan mengingatkan bahwa ia harus tetap setia pada negaranya. Sementara itu, Yong-ro yang mengalami mimpi buruk terbangun dengan napas tersengal. Dr. Kang menghampirinya untuk membantu, tetapi saat ia hendak membuka kancing baju pasien, ia melihat kalung yang tergantung di leher Yong-ro. Seketika ia teringat bahwa Suho pernah mengatakan bahwa kalung itu lebih berharga daripada nyawanya sendiri. Saat Dr. Kang masih tenggelam dalam pikirannya, Yong-ro tiba-tiba merobek selang infusnya dan berlari keluar. Suho membawanya kembali ke tempat berkumpulnya para sandera, lalu naik ke lantai atas untuk mengambil syal pemberian kakaknya dan memberikannya kepada Yong-ro. Melihat benda kenangan dari kakaknya, Yong-ro pun menangis terseduh-seduh. Keesokan harinya ia tampak seperti mayat hidup, tidak makan, tidak berbicara, dan hanya duduk dengan tatapan kosong, membuat semua orang khawatir. Dr. Kang kemudian menyarankan agar Suho melepaskan 30 sandera agar lebih mudah dikendalikan. Ia bertanya siapa yang ingin Suho bebaskan, seolah mencoba menguji reaksinya. Namun, Suho dengan tenang menjawab, "Biarkan Putri Menteri Pertahanan tetap di sini. Selain itu, siapapun boleh pergi." Akhirnya, 30 sandera dibebaskan, tetapi Yong-ro dan teman-temannya tetap ditahan. Mungkin alasan Suho mempertahankan 3 orang lainnya adalah agar mereka bisa merawat Yong-ro selama masa-masa sulitnya. Saat sedang mengambil air panas di dapur, Bun-oh secara tidak sengaja menemukan tas berisi uang dan senjata milik Suho. Pada saat yang sama, seorang pecandu, anak dari penjaga keamanan, berlari masuk, mencuri uang tersebut, dan mengambil senjata berniat menjualnya. Namun, sialnya, pistol itu tidak berisi 1 peluru pun. Menyadari kesalahannya, ia dan ayahnya langsung berlutut, memohon agar mengampuni mereka. Saat Jun bersiap menarik pelatuk untuk menembak si pecandu, Lee Gang-mu menantangnya, mengatakan bahwa jika Jun benar-benar berani, ia seharusnya menembaknya terlebih dahulu, karena perintah dari atasan telah diberikan. Sementara itu, penjaga keamanan menunjukkan kepada Lee Gang-mu sebuah jalan rahasia yang mengarah ke tenda di pegunungan. Mengikuti petunjuk tersebut, Lee Gang-mu keluar dan memanggil tim khusus untuk masuk dan menyelamatkan para sandera. Namun, begitu mereka menerima perintah dari Nam Tae, pasukan segera menembaki Lee Gang-mu, memaksanya untuk kembali dalam gedung. Saat kembali ke ruang bawah tanah, ia menemukan sebuah ruangan penyedapan yang dipasang oleh ibu pengawas asrama untuk mengawasi para mahasiswi. Secara tidak sengaja, ia mendengar rekaman percakapan antara Dr. Kang dan Suho dari hari sebelumnya. Dari rekaman itu, ia menyadari bahwa pemimpin kedua negara sedang melaksanakan rencana rahasia yang disebut Operasi Phoenix. Setelah mengetahui apa yang terjadi dengan Lee Gang-mu,
Suho segera menelepon Nam Tae menanyakan mengapa mereka memerintahkan untuk menembak Lee Gang-mu. Nam Tae hanya mengingatkan bahwa Suho harus mengawasi Lee Gang-mu dengan ketat. Setelah pemilihan presiden selesai, mereka berjanji akan membawa Suho dan timnya kembali ke Korea Utara. Saat itu, Lee Gang-mu akhirnya menyadari bahwa pemerintah Korea Selatan sama sekali tidak berniat menyelamatkan para sandera. Mereka hanya memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politik, lalu akan menyingkirkan semua yang terlibat. Lee Gang-mu memberitahu Suho tentang kebenaran ini, berharap mereka bisa bekerja sama untuk menyelamatkan semua orang. Namun, Suho tetap setia pada negaranya dan menolak untuk berkhianat. Sudah 3 hari sejak kematian kakaknya dan Yong-ro sangat ingin keluar untuk melihatnya untuk terakhir kali. Ia meminta Lee Gang-mu membantunya, tetapi Lee Gang-mu memperingatkan bahwa Suho masih membawa detonator di tubuhnya. Jika ia terpojok, ia tidak akan ragu meledakkan tempat ini. Saat Jun mengantar Yong-ro ke toilet, Suho menyuruhnya kembali untuk mengawasi para sandera dan menyerahkan Yong-ro kepadanya. Suho membawa Yong-ro ke sebuah ruangan untuk merawat lukanya. Saat hanya ada mereka berdua, Yong-ro kembali bertanya tentang pesawat kertas. Suho menjawab bahwa ia menemukannya di belakang asrama. Ia juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya tidak ingin menyakiti siapapun. Dalam beberapa hari ke depan, semua orang akan dibebaskan dan semuanya akan berakhir. Sebenarnya, Suho ingin membiarkan Yong-ro pergi saat itu juga, tetapi ia tidak bisa. Saat ia berbalik untuk pergi, Yong-ro tiba-tiba berdiri dan memeluknya dari belakang. Suho pun membalas pelukannya dengan erat. Namun, di saat yang sama, Yong-ro memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil detonator dari tubuh Suho. Dengan suara gemetar, ia mempertanyakan bagaimana mungkin Suho berkata tidak ingin melukai siapapun, padahal ia telah memasang bom di asrama. Suho mencoba menjelaskan bahwa ia melakukannya demi perlindungan diri. Di luar sana ada ratusan polisi yang siap menyerang. Sebagai pemimpin tim, ia harus memastikan keselamatan dirinya dan bawahannya. Namun, dalam kondisi emosionalnya yang berantakan, Yong-ro tidak mau mendengar alasan apapun. Ia berlari keluar dengan membawa detonator, memaksa Suho mengejarnya. Setelah pergulatan sengit, Suho berhasil merebut kembali detonator itu, dan dengan putus asa meminta Yong-ro untuk mempercayainya sekali lagi. Ia merasa sangat tidak berdaya melihat Yong-ro menderita selama ini, tetapi ia tidak bisa melakukan apapun selain menyaksikannya dari kejauhan. Semua kejadian itu diamati oleh Dr. Kang dari luar. Ekspresinya tampak sulit dibaca, tidak jelas apa yang sedang dipikirkannya. Setelah mengetahui bahwa ibu pengawas asrama telah menyadap seluruh asrama, tetapi tidak melaporkan bahwa Yong-ro menyembunyikan seorang mata-mata, Lee Gang-mu langsung bertanya apakah Ibu Yung-hee sebenarnya adalah mata-mata Korea Utara. Mendengar pertanyaan itu, Yung-hee langsung menyiramkan segelas air ke wajahnya dan memperingatkan agar ia tidak berbicara sembarangan. Saat itu, Suho datang dan membawa Lee Gang-mu ke sebuah ruangan. Ia memukul wajah Lee Gang-mu karena telah memberitahu Yong-ro tentang keberadaan detonator. Namun, Lee Gang-mu menjelaskan bahwa ia melakukannya hanya untuk mencegah Yong-ro melarikan diri. Sekali lagi, Lee Gang-mu mencoba meyakinkan Suho untuk bekerja sama. Meskipun sebelumnya Suho mengatakan bahwa ia masih percaya pada negaranya, kejadian-kejadian yang terjadi membuatnya mulai meragukan segalanya. Namun, ia enggan mempercayai bahwa ayahnya sendiri rela mengorbankannya demi kekuasaan. Besok, saat Hana mengantarkan logistik militer, suruh dia mencari bukti yang bisa membuktikan bahwa dugaanku benar, kata Suho kepada Lee Gang-mu. Saat melihat betapa lengahnya Suho, sehingga membiarkan Yong-ro mengambil detonator, Dr. Kang meminta Suho menyerahkannya kepadanya. Ia juga memperingatkan bahwa jika Suho tidak kembali pada semangat revolusionernya, maka ia akan dibunuh. Keesokan harinya, Hana membawa logistik dan beberapa perlengkapan sesuai permintaan dari pihak Suho. Ia terkejut mengetahui bahwa Lee Gang-mu dan Suho kini bekerja sama. Lee Gang-mu menceritakan kecurigaannya dan meminta Hana mengumpulkan bukti bahwa pemerintah Korea Selatan berencana membantai seluruh sandera. Ia juga menyuruh Hana membawa bukti itu saat pengiriman logistik berikutnya.
Setelah semua urusan selesai, Hana membawa keluar 30 sandera dengan alasan ingin mengantar mereka ke toilet. Sementara itu, Bun-oh menemukan alat komunikasi tersembunyi di dalam tong sampah. Setelah keluar dari asrama, Hana diam-diam memasang alat penyadap di meja kerja Namtae. Dari alat penyadap tersebut, Hana berhasil mendengar percakapan antara Namtae dan Menteri Chansu. Dalam rekaman itu, Namtae mengatakan bahwa mereka harus membunuh semua sandera agar ia dapat memenangkan pemilu dengan mudah. Namun, Menteri Chansu menolak rencana itu karena pers akan menyoroti kejadian ini. Sayangnya, alat penyadap itu segera ditemukan oleh anak buah Namtae yang langsung mencurigai bahwa orang yang memasangnya adalah kurir pengantar barang. Mereka pun segera mencarinya. Nyatanya, kurir itu adalah seorang jurnalis yang bekerja sama dengan Hana. Ia telah mengawasi pergerakan Namtae dan menemukan bahwa semua sandera yang dibebaskan justru dikumpulkan di sebuah rumah sakit, menunggu eksekusi. Kurir itu menemui Hana dan memberitahukan bukti-bukti yang telah ia kumpulkan. Pada saat yang sama, Suho meminta Lee Gangmu menghubungi Hana untuk menanyakan apakah ia telah mendapatkan bukti yang dimaksud. Namun, sebelum mereka sempat berbicara, anak buah Namtae tiba-tiba muncul. Hana dengan cepat menyembunyikan rekaman suara yang ia peroleh di bawah jok mobil, sebelum akhirnya mereka berdua ditangkap. Sementara itu, di dalam asrama, para sandera mulai menyusun rencana pelarian. Ketika para penjaga lengah, Ibu Sung-hee diam-diam memberikan kunci ruang rahasia kepada Yong-ro. Keesokan paginya, para sandera mulai gelisah dan meminta izin kepada Suho untuk mencuci muka. Saat kembali ke kamar untuk mengambil barang pribadi, Yong-ro sengaja menjatuhkan sebuah jam tangan elektronik yang telah disetelnya sebagai pengalih perhatian. Mendengar suara mencurigakan, Jun langsung turun ke ruang bawah tanah untuk memeriksanya. Saat situasi tak terpantau, Yong-ro berlari ke ruang Ibu Yong-hee dan membuka pintu menuju ruangan rahasia untuk bersembunyi. Setelah menyadari bahwa suara yang ia dengar hanyalah jam tangan elektronik, Jun sadar bahwa ia telah ditipu. Ia pun segera menangkap kembali seluruh mahasiswa dan melaporkan kejadian tersebut kepada Suho. Sementara itu, Ibu Sung-hee membawa para mahasiswi ke ruang doa dan diam-diam melarikan diri melalui jalan rahasia. Di sisi lain, Lee Gangmu menemui Dr. Kang dan mengatakan bahwa Yong-ro sedang menunggunya di lantai 4 untuk melarikan diri bersama. Tanpa curiga, Dr. Kang mengikuti Lee Gangmu ke atas. Namun, begitu ia masuk ke dalam ruangan, Lee Gangmu langsung mengunci pintunya dari luar. Saat itulah Dr. Kang akhirnya menyadari bahwa identitasnya telah terbongkar. Setelah Lee Gangmu pergi, Dr. Kang memecahkan kaca jendela dan keluar dari ruangan. Suho kemudian memasuki kantor Sung-hee. Mendengar seseorang masuk, Yong-ro menjadi gugup dan tanpa sengaja menjatuhkan kaset rekaman. Suara jatuhnya benda itu membuat Suho segera menoleh. Yong-ro ketakutan dan segera menutup mulutnya agar tidak mengeluarkan suara. Suho berusaha meyakinkannya untuk percaya kepadanya, berjanji bahwa ia pasti akan membawanya keluar dengan selamat. Saat mendengar ketukan pintu yang familiar, hati Yong-ro melembut. Itu adalah tanda rahasia di antara mereka berdua. Ia teringat kembali hari-hari bahagia bersama Suho di masa lalu. Hari-hari yang indah tanpa perang, tanpa batas negara yang memisahkan mereka. Namun, tepat pada saat itu, Lee Gangmu masuk. Suho dan Lee Gangmu pun terlibat dalam perkelahian sengit. Dengan pengalaman sebagai agen rahasia Korea Utara, Suho dengan cepat mengalahkan Lee Gangmu. Namun, ketika ia melihat Yong-ro mencoba melarikan diri, Suho pun teralihkan. Lee Gangmu segera membalikkan keadaan dan menodongkan pistol ke kepala Suho. Ia kemudian membawa Suho ke ruang doa dan membantu para sandera melepaskan bom agar bisa melarikan diri. Namun, tepat ketika mereka bersiap untuk kabur, Dr. Kang muncul dengan detonator di tangannya, mengancam mereka dan memerintahkan semua sandera untuk kembali. Meski begitu, Guang Choi tetap nekat membuka pintu. Tak ingin kehilangan kendali, Dr. Kang langsung meledakkan salah satu bagian kampus. Ledakan yang dahsyat itu membuat Menteri Chansu sangat khawatir. Ia segera meminta Suho membawa putrinya ke ruang makan untuk memastikan bahwa ia masih selamat. Suho pun turun untuk menjemput Yong-ro.
Jun tiba-tiba melepaskan tembakan, tetapi Suho dengan cepat melindungi Yongro dan menyelamatkannya dari peluru. Ia merangkul Yongro dengan erat, berusaha melindunginya. Namun, hujan tembakan yang terus berlanjut membuat tangannya terluka parah. Karena Yongro terus bersikap keras kepala dan menolak mengikuti perintah, Dr. Kang menjadi sangat marah dan menamparnya dengan keras. Melihat wanita yang dicintainya diperlakukan dengan kasar, Suho merasa sangat terluka. Namun, yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa karena Dr. Kang adalah atasannya. Saat Suho membawa mereka ke ruang bawah tanah, Lee Gang-mu memanfaatkan kesempatan itu untuk membujuknya agar meminta pemerintah Korea Selatan mengizinkan Hana membawa lebih banyak logistik ke dalam kampus. Ledakan sebelumnya telah mengguncang opini publik di Korea Selatan. Para orang tua mahasiswa mulai memberontak karena khawatir dengan keselamatan anak-anak mereka. Nam Tae menyarankan agar Suho merekam video sebagai bukti bahwa 34 sandera masih dalam keadaan selamat. Memanfaatkan kesempatan ini, Suho meminta pihak Korea Selatan agar mengizinkan Hana membawa kamera ke dalam kampus. Sementara itu, Dr. Kang memerintahkan Jun untuk mengawasi Suho dengan ketat, karena ia mencurigai bahwa Suho mulai berpikiran berlawanan dengan partai. Jun kemudian memberitahu Dr. Kang bahwa ia sebenarnya mendapat tugas rahasia dari wakil menteri, mengawasi Kapten Suho. Jika ia menunjukkan tanda-tanda berkhianat, ia harus segera dieksekusi. Pada titik ini, Dr. Kang mulai memikirkan kembali semua kata-kata Suho sebelumnya. Sejak awal mereka selalu curiga dan siap membunuh seseorang yang telah mengabdi sepenuhnya untuk negaranya. Jika mereka begitu mudah mengorbankan nyawa Suho, apakah mereka akan rela mengeluarkan uang 3,4 triliun rupiah untuk menyelamatkan agen-agen khusus mereka? Saat itu, wakil menteri menyadari bahwa identitas Dr. Kang telah terbongkar. Ia menyarankan kepada menteri untuk segera mengeksekusi semua orang dan mengambil uang tersebut. Dengan begitu, mereka tidak hanya bisa memperkuat keuangan mereka, tetapi juga memastikan posisi politik mereka tetap kokoh, terutama dengan mengorbankan anak laki-lakinya sendiri demi negara. Namun, sang menteri masih berpura-pura ragu-ragu. Ketika kehormatan hanya bisa didapat dengan mengorbankan nyawa anaknya sendiri, melihat betapa kerasnya tekad menteri, wakil menteri akhirnya memutuskan untuk membunuh semua sandera setelah pemilu di Korea Selatan selesai. Untuk menutupi identitas Dr. Kang, mereka menggunakan uang untuk menyuap Buno, agar ia mengawasi para mahasiswa di asrama dengan lebih ketat. Mereka berjanji bahwa setelah semuanya selesai, mereka akan membunuh semua sandera agar tidak ada yang tahu bahwa dia bersekongkol dengan mata-mata Korea Utara. Bun-oh menyadari bahwa setelah misi ini selesai, mereka juga akan membunuhnya, termasuk semua sandera lainnya. Karena itu, secara diam-diam, ia menggunakan radio komunikasi yang ditemukan di asrama untuk menghubungi seseorang. Di sisi lain, Hana segera berlari mengambil bukti yang disembunyikan di dalam mobil sehari sebelumnya dan menyerahkannya kepada Suho. Setelah mendengarkan rekaman itu, Suho semakin yakin bahwa semua dugaannya selama ini benar. Namun, ia masih keras kepala dan percaya bahwa ayahnya telah kehilangan kekuasaannya. Ia bergegas ke ruang komunikasi, menggunakan radio untuk menghubungi rekan-rekannya di luar, dan akhirnya mengetahui bahwa ayahnya masih memiliki kendali penuh atas segala keputusan. Saat itu juga, Suho menyadari bahwa ayahnya benar-benar telah mengorbankannya demi mendapatkan uang 3,4 triliun rupiah. Ia mengingat kembali masa kecilnya dan baru menyadari bahwa dirinya hanyalah anak angkat. Sejak kecil, ia selalu bersumpah akan mengabdi sepenuh hati kepada ayah angkatnya sebagai bentuk balas budi. Meskipun sejak awal ia tahu bahwa dirinya hanya diangkat demi kepentingan politik, tetap saja menyakitkan baginya ketika mengetahui bahwa sosok yang ia panggil ayah selama belasan tahun toga mengorbankannya demi kekuasaan. Mereka telah berjuang sekuat tenaga untuk partai dan bersedia berkorban demi tanah air. Tetapi apa yang mereka dapatkan sebagai balasan? Setelah menyadari kebenaran yang menyakitkan, Suho pergi ke ruang bawah tanah untuk membebaskan Lee Gang-mu, Yong-ro, dan Ibu Sung-hee. Suho akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan mereka demi membawa semua orang keluar dengan selamat. Mereka pun mulai menyusun rencana untuk menangkap para mata-mata.
Li Gangmu memasuki ruangan dan mengarahkan pistolnya ke Dr. Kang, sementara Suho maju untuk mengambil senjata dari tangannya. Setelah itu mereka mengikatnya di kursi. Menyadari bahwa Suho telah bekerja sama dengan musuh, Dr. Kang marah dan menyebutnya sebagai pengkhianat negara. Secara kebetulan, Bun Oh yang sedang lewat mendengar semua ini. Ia segera berlari ke bawah untuk memberitahu Jun bahwa Dr. Kang telah ditangkap oleh Suho dan Li Gangmu. Jun langsung bergegas ke atas. Saat ia dengan hati-hati mengintai dari luar ruangan, Suho tiba-tiba keluar dan berusaha merebut pistolnya. Namun, dalam keadaan lengah, Li Gangmu dengan cepat menodongkan pistol ke kepala Jun dan menahannya. Suho lalu memutar rekaman yang didapat Hana agar Dr. Kang dan Jun mendengarnya, tetapi mereka tetap tidak terpengaruh. Sementara itu, Bun Oh pergi ke ruang bawah tanah untuk memberitahu Yongro bahwa para mata-mata telah ditangkap. Ia juga mengajak Yongro naik ke atas bersama yang lainnya. Selama beberapa hari dikurung di bawah tanah, Yongro tidak mengetahui bahwa Bun Oh telah bersekongkol dengan para mata-mata. Tanpa curiga, ia mengikuti Bun Oh. Namun, di tengah perjalanan, Bun Oh tiba-tiba mengeluarkan pistol dan mengancam Yongro, memaksanya untuk ikut dengannya. Ia kemudian mendorong Yongro masuk ke ruangan tempat yang lain, berkumpul dan menggunakan nyawanya sebagai jaminan untuk menekan Suho dan Li Gangmu. Sung Hee tiba-tiba masuk dan menarik Yongro keluar dari ruangan. Ia berdiri di depan pistol yang dipegang Bun Oh dan menantangnya untuk menembaknya. Dalam keadaan emosi, Bun Oh benar-benar menarik pelatuknya. Namun, beruntung pistol itu ternyata tidak berisi peluru. Saat itulah ia menyadari bahwa Dr. Kang hanya memanfaatkannya. Suho dan Li Gangmu kemudian mengungkapkan kepada semua orang bahwa pemerintah Korea Selatan tidak pernah berniat menyelamatkan para sandera. Mereka hanya menjadikan insiden ini sebagai alat untuk memenangkan pemilu. Setelah pemilihan selesai, tidak akan ada satupun sandera yang dibiarkan hidup. Menyadari kenyataan ini, Suho dan Li Gangmu meminta semua orang untuk bekerja sama dengan mereka agar bisa keluar dari tempat itu dengan selamat. Untuk membuktikan ketulusan mereka, mereka pun mengambil langkah nyata. Suho mengizinkan semua orang untuk bergerak bebas di asrama. Setelah dibebaskan, Bun Oh segera berlari kembali ke kamarnya dan menggunakan radio komunikasi untuk menghubungi kepala biroan. Ia berniat mengungkapkan bahwa Li Gangmu dan Suho telah bekerja sama. Namun, Li Gangmu tiba-tiba menerobos masuk, merebut radio tersebut, dan memutuskan sambungan komunikasi. Ia menasihati Bun Oh agar lebih baik menurut dan mengikuti rencana mereka, karena meskipun ia memberikan informasi kepada pihak lain, mereka tetap tidak akan melepaskannya. Keesokan harinya, Hana membawa kamera dan makanan ke dalam asrama, seperti yang diminta oleh Suho. Mereka bersama-sama berdiskusi tentang cara mengungkap rencana sebenarnya yang sedang terjadi. Hana mengusulkan untuk menyalin rekaman suara yang mereka miliki dan menyebarkannya ke media serta stasiun televisi. Sesuai rencana, Suho pergi untuk mengambil kaset guna diperbanyak. Tanpa sengaja, ia menemukan kaset rekaman yang pernah ia beli untuk Yongro. Di dalamnya terdapat rekaman suara Yongro yang menyatakan perasaannya. Aku bertanya-tanya seperti apa rasanya jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi saat pertama kali melihatnya, aku langsung merasakannya. Walaupun tangan kami hanya bersentuhan sesaat, hatiku mulai berdebar. Apakah ini yang disebut cinta pertama? Setiap kata-kata Yongro penuh dengan ketulusan. Ia mengira bahwa bertemu dengan Suho adalah keberuntungan dalam hidupnya. Namun, nasib tampaknya suka mempermainkan manusia. Karena perbedaan kewarganegaraan, mereka tidak bisa bersama. Sementara itu, Dr. Kang yang masih terikat di lorong merenungkan masa lalunya. Ia teringat saat dirinya tergelincir dan hampir jatuh ke jurang saat menjalankan misi. Saat itu, Suho telah menyelamatkan nyawanya, dan mereka berdua berhasil melewati badai salju bersama. Saat berpisah, Dr. Kang berjanji bahwa jika mereka bertemu lagi, ia pasti akan membalas budi menyelamatkan hidupnya. Keesokan harinya, Suho dan Li Gangmu membawa Dr. Kang serta Jun ke ruang bawah tanah. Setelah menyadari bahwa Dr. Kang mulai mengalami perubahan pemikiran, Li Gangmu memutuskan untuk membawanya kembali ke kamar.
Seorang agen tingkat tinggi pun menunjukkan tanda-tanda pengkhianatan terhadap partai. Karena kini Jun hanya tersisa seorang diri di pihaknya, Jun memberitahu Suho bahwa sejak awal atasan mereka telah menyadari bahwa Suho bisa berkhianat kapan saja. Oleh karena itu, mereka menugaskan Jun untuk mengawasi Suho dan membunuhnya jika ia mulai berpikir untuk membelot. Agen itu juga menegaskan kepada Suho bahwa ia sudah lama ditinggalkan oleh negaranya sendiri. Mendengar hal tersebut, Suho merasa sangat terpukul dan langsung pergi ke lantai atas. Yongro kemudian pergi ke kamarnya, mengambil sebuah kotak, lalu mencari Suho. Mereka masuk ke dalam sebuah ruangan yang sudah akrab bagi mereka. Yongro mengeluarkan sekotak kopi safar dan memberikannya kepada Suho. Ia mengatakan bahwa ini adalah kopi favorit ibunya. Ibunya pernah berkata bahwa setelah minum secangkir kopi, seseorang bisa melupakan satu kenangan menyakitkan di masa lalu. Suho tersenyum mendengar pemikiran naif itu, tetapi tetap meminum satu teguk kopi dan berkata bahwa ia ingin melupakan kejadian saat ia menodongkan pistol ke kepala Yongro. Meskipun kejadian itu sangat menyakitkan dan mengecewakan bagi Yongro, setelah semua yang terjadi selama beberapa hari terakhir, ia akhirnya memahami bahwa Suho tidak punya pilihan lain. Yongro lalu mengangkat cangkir kopinya, menyesapnya dan berkata, "Aku juga ingin melupakan kejadian itu." Kata-kata itu seolah menjadi isyarat bahwa ia telah memaafkan Suho. Suho pun kembali meminum kopinya, lalu berkata bahwa ia ingin Yongro juga melupakan momen ini. Setelah itu, ia perlahan mendekati Yongro dan menciumnya. Sementara itu, menyadari bahwa Dr. Kang mulai bimbang, Suho mendatanginya untuk berbicara. Ia melepaskan ikatan Dr. Kang dan membuat secangkir teh. Dalam keheningan, Dr. Kang dengan hati-hati mengambil sebuah pena dari meja dan mendekati Suho untuk menyerangnya dari belakang. Namun, Suho dengan sigap menangkap tangannya. Bukannya marah, ia justru bertanya apakah ayahnya yang menyuruhnya untuk membunuhnya. Lalu ia menyerahkan pena itu kembali ke Dr. Kang, memintanya untuk mengambil keputusan sendiri. Saat itulah Dr. Kang baru menyadari bahwa Menteri Lim adalah ayah Suho. Ia mulai merasa iba terhadap keadaan Suho dan mulai kehilangan kepercayaannya pada Menteri Lim Ji-rok. Jika ayahnya sendiri saja tega mengorbankannya, bagaimana mungkin ia bisa menjamin keselamatan agen-agen seperti dirinya dan Jun? Di tempat lain, Menteri Lim menerima laporan rahasia yang menyebutkan bahwa Lee Gang-mu dan Suho telah bekerja sama untuk menyelamatkan para sandera. Sementara Dr. Kang dan Jun sudah tertangkap. Siapa yang sebenarnya telah membocorkan informasi ini kepada Menteri Lim? Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Nam Tae juga menerima kabar dari Menteri Lim. Ia sangat marah dan menelepon untuk mengecam Lee Gang-mu dengan nada penuh kebencian mengatakan bahwa seluruh rakyat Korea Selatan akan mencemoohnya. Sementara itu, setelah keluar, Hana menyamar sebagai kelinci merah dan menyusup ke stasiun televisi untuk menyebarkan bukti yang telah ia kumpulkan. Namun, anehnya, keesokan harinya tidak ada satupun media yang memberitakan informasi tersebut. Ternyata semua bukti itu telah disita oleh orang-orang Nam Tae dan dikembalikan kepadanya. Menyadari bahwa mereka mencoba menggagalkan rencana yang telah ia susun dengan susah payah, Hana pun geram. Nam Tae kemudian memerintahkan untuk memasang bom di sekitar kampus. Sementara itu, pihak Nam Tae dan Chansu juga mengetahui bahwa Hana adalah orang yang telah mengirimkan bukti ke stasiun televisi. Mereka segera memerintahkan penangkapan Hana. Ketika Hana baru saja mengendarai mobilnya, dua polisi memberitahunya bahwa Sekretaris Nam Tae ingin bertemu dengannya. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Hana segera memutar balik mobilnya dan melarikan diri. Setelah mengetahui bahwa kerjasama antara Lee Gang-mu dan Suho telah terungkap, mereka berdua segera melacak keberadaan mata-mata di asrama. Lee Gang-mu mulai menggeledah setiap kamar dan memeriksa catatan semua penghuni. Saat melakukan pencarian, ia merasa curiga terhadap penjaga kampus dan seorang koki. Mereka pun menggeledah kamar penjaga kampus, tetapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Tiba-tiba Lee Gang-mu teringat perkataan sang koki sebelumnya bahwa seseorang telah mencuri telur dari lemari es. Mereka segera memeriksa kembali dan menemukan bahwa radio komunikasi telah disembunyikan di dalam bangkai ayam.
Mereka lalu memanggil koki dan penjaga kampus untuk diinterogasi. Ketika ditanya apakah ia adalah mata-mata bayaran, koki itu panik dan bersembunyi di bawah meja. Penjaga kampus segera menenangkannya dan mengungkapkan kepada mereka bahwa saat kecil, sang koki harus hidup dalam perang. Karena tidak tahan dengan kondisi tersebut, ia akhirnya meninggalkan kampung halamannya di Korea Utara dan melarikan diri ke Korea Selatan, di mana ia bekerja sebagai koki di asrama hingga saat ini. Setelah mengetahui bahwa ia berasal dari Korea Utara, semua orang langsung mencurigainya sebagai mata-mata. Namun, Suho tidak berpikir demikian. Sayangnya, ia tidak punya cukup waktu untuk menyelidiki hal ini lebih jauh karena situasi di asrama semakin genting. Pasukan khusus Korea Selatan telah dikerahkan, dan kemungkinan besar mereka akan menyerbu tempat itu untuk menyelamatkan Yongro, lalu meledakkan seluruh area. Mengetahui hal tersebut, Yongro meminta untuk bertemu dengan ayahnya. Suho pun menghubungi Menteri Chansu dan mengatur pertemuan pada pukul 22.00 malam di sebuah tenda di balik gunung. Malam itu, Menteri Chansu datang sesuai janji. Begitu melihat ayahnya, Yongro dengan mata berkaca-kaca bertanya apakah demi kemenangan dalam pemilihan ia akan membunuh semua orang. Sang ayah segera membantah tuduhan tersebut. Yongro memohon kepada ayahnya untuk menyelamatkan semua orang, karena semua ini terjadi akibat dirinya. Bagaimana mungkin ia bisa hidup dengan tenang jika teman-temannya harus kehilangan nyawa? Saat Suho tetap waspada, tiba-tiba seorang anggota pasukan khusus Korea Selatan menembaknya. Yongro nekat berdiri di depan Suho untuk melindunginya. Menteri Chansu memerintahkan pasukannya untuk berhenti menembak, tetapi tak seorang pun mendengarkannya. Akibatnya, ia justru tertembak oleh anak buahnya sendiri. Suho segera membawa Yongro ke dalam bunker. Saat melihatnya, Jun mengejeknya dengan sinis. Seorang prajurit Korea Utara yang hebat justru jatuh cinta pada putri Menteri Pertahanan Korea Selatan. Sementara itu, Bun-oh yang berada di atas mendengar percakapan mereka. Ia sangat terkejut mengetahui bahwa Yongro ternyata adalah putri Menteri Pertahanan. Menyadari fakta ini, ia mulai menyusun rencana agar bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah mengetahui bahwa ayahnya terluka dan sedang dalam kondisi kritis di rumah sakit, Yongro sangat ketakutan. Kakak dan ibunya telah meninggalkannya. Dan kini satu-satunya keluarga yang tersisa hanyalah ayahnya. Ia sangat takut kehilangan ayahnya juga. Sementara semua orang, termasuk para tokoh utama dan penonton, mengetahui bahwa Namtae adalah dalang di balik percobaan pembunuhan terhadap Menteri Chansu, media justru memberitakan bahwa mata-mata Korea Utara lah yang menyerang Menteri Pertahanan saat ia sedang bernegosiasi untuk menyelamatkan para sandera. Ibu Sung-hee yakin bahwa Namtae akan menggunakan alasan itu untuk membantai semua orang, lalu menuduh mata-mata Korea Utara sebagai pelaku pembunuhan sandera. Sesuai dugaan, malam itu tim pasukan khusus menyerbu asrama. Dr. Kang mengusulkan sebuah rencana. Saat Namtae menerobos masuk, Suho menyandera Dr. Kang untuk mengancamnya. Dr. Kang berpura-pura ketakutan, menangis, dan memohon kepada Namtae agar mundur demi menyelamatkan dirinya. Sejak dulu, bahkan pahlawan pun sulit menolak permohonan seorang wanita, apalagi seorang pria bejat seperti Namtae yang sangat mencintai Dr. Kang. Meski memiliki ambisi besar untuk menjadi presiden, demi keselamatan kekasihnya, ia akhirnya memerintahkan mundur dan membatalkan rencana. Namun, meskipun kali ini mereka selamat, serangan dari Namtae bisa terjadi kapan saja. Mereka pun berkumpul untuk merancang strategi selanjutnya. Dr. Kang mengusulkan agar ia dilepaskan keluar agar bisa mengambil uang yang akan digunakan Namtae untuk bertransaksi dengan Korea Utara. Namun, Lee Gang-mu tidak mempercayainya. Ia khawatir setelah Dr. Kang pergi dan dengan Menteri Chansu yang masih dirawat di rumah sakit, Namtae tidak akan memiliki hambatan lagi untuk meledakkan seluruh area tersebut. Suho mengusulkan untuk memberitahu istri Menteri Chansu bahwa sekretaris Namtae sengaja merencanakan pembunuhan terhadap suaminya. Ia percaya bahwa setelah mengetahui hal itu, istri Menteri Chansu akan melakukan sesuatu untuk menghentikan Namtae demi menyelamatkan putrinya. Hana pun menyamar sebagai dokter dan menyusup ke rumah sakit. Meskipun tidak mencintai Yongro, istri Menteri Chansu tetap khawatir dengan posisi suaminya.
ia segera pergi ke lokasi kejadian dan mengancam Namtae agar tidak bertindak gegabah. Jika tidak, ia akan mengungkap alasan sebenarnya mengapa Menteri Chansu terluka kepada pemerintah sebelum meninggalkan asrama. Sementara itu, Dr. Kang mengungkapkan keinginannya kepada Suho. Ia berharap setelah berhasil membawa kembali uang tersebut, mereka bisa melarikan diri bersama ke negara lain. Namun, Suho menolak dan mengatakan bahwa ia harus kembali agar adiknya bisa terus hidup. Lee Gang-mu pun menelepon Hana dan mengungkapkan bahwa Dr. Kang sebenarnya adalah mata-mata Korea Utara. Ia memperingatkan Hana agar selalu mengawasi gerak-geriknya. Setelah Dr. Kang berhasil mendapatkan uang, ia segera merampas uang itu untuk kembali dan menyelamatkan para sandera serta membunuh Suho dan timnya. Namun, Suho yang berdiri di luar telah mendengar seluruh percakapan mereka. Ia marah dan langsung meninju Lee Gang-mu, lalu bertanya apakah semua orang Korea Selatan adalah pengkhianat yang suka menusuk dari belakang. Beberapa menit sebelumnya, ia menerima perintah dari atasan untuk meledakkan diri bersama para sandera jika tidak adiknya akan dieksekusi. Sekarang, ia justru mengetahui bahwa orang yang dipercayainya sendiri berencana menyingkirkannya. Kepercayaan Suho pun hancur sepenuhnya. Ia berjalan ke ruang doa dan di sana ia bertemu dengan Yong-ro. Mereka berbicara tentang masa depan, membayangkan jika mereka hanyalah manusia biasa yang hidup di dunia tanpa perang dan tanpa batasan. Betapa bahagianya mereka. Namun, mereka sadar bahwa itu hanyalah mimpi yang mustahil terwujud. Suho berjanji kepada Yong-ro bahwa ia akan melindungi dirinya dan semua orang. Yong-ro menatapnya lama, lalu bertanya, "Lalu, siapa yang akan melindungimu?" Mendengar pertanyaan itu, Suho hanya tersenyum. Sejak kecil, ia harus mengakui Menteri Lim sebagai ayahnya demi melindungi adiknya. Saat dewasa, ia menjadi pasukan khusus untuk melayani negaranya dan melindungi rakyat Korea Utara. Kini, ia berusaha mati-matian untuk melindungi orang yang dicintainya dan orang-orang tak bersalah. Namun, ia sendiri tidak pernah mendapatkan perlindungan dari siapapun. Ia pun pergi menemui Jun dan berusaha membujuknya. Ia tahu bahwa atasan Jun, wakil menteri, adalah musuh bebuyutan ayahnya. Setelah berbicara cukup lama, akhirnya Jun setuju dan mengirimkan informasi kepada wakil menteri mengenai uang yang akan diambil Dr. Kang dari Namtae. Begitu menerima kabar itu, wakil menteri langsung menghadapi Menteri Lim dan memerintahkan Jun untuk membunuh Suho secepatnya. Sementara itu, di rumah sakit, Menteri Chansu memanggil Hana. Ia mempercayai Hana karena sebelumnya telah memberitahu istrinya tentang rencana jahat Namtae. Sebelumnya, Menteri Chansu sempat mencurigai Hana bersekongkol dengan Suho karena sering terlihat keluar masuk asrama, tetapi ia tidak menghukumnya. Menteri Chansu meminta Hana menggunakan radio komunikasi untuk berbicara dengan Suho. Ia berjanji akan menyiapkan sebuah mobil agar Suho dan timnya bisa melarikan diri serta membawa semua sandera keluar. Setelah itu, ia akan meledakkan bangunan tersebut agar semua orang percaya bahwa Suho dan timnya telah melakukan bundir dengan bom. Dengan cara ini, keluarga mereka yang masih berada di Korea Utara tidak akan menghadapi bahaya. Namun, Yong-ro masih merasa cemas. Ia berbicara dengan ayahnya dan mengatakan bahwa ia akan naik ke dalam mobil bersama Suho hingga memastikan bahwa ia benar-benar pergi dengan selamat. Namun, begitu menutup telepon, istri menteri mengingatkan suaminya bahwa ini adalah momen penting untuk naik jabatan. Ia menegaskan agar suaminya tidak boleh berbelas kasihan dan membiarkan mereka melarikan diri. Pada saat yang sama, presiden juga menelepon untuk memberikan tekanan tambahan. Karena situasi ini, menteri terpaksa diam-diam mengubah rencana. Sementara itu, Suho dan Yong-ro merasa sedih karena mereka akan segera berpisah. Suho melepas kalung yang ia kenakan dan sekali lagi memasangkannya di leher Yong-ro. Yong-ro berjanji bahwa jika mereka bertemu lagi, ia pasti akan mengembalikan kalung itu kepadanya. Setelah mengetahui bahwa Menteri Pertahanan akan membebaskan semua orang, Bun-oh merasa khawatir dan segera menelepon Direktur An untuk menghentikan mereka membawa sandera keluar. Namun, Direktur An tidak peduli dan bahkan memintanya untuk tidak menghubunginya lagi. Ibu Sung-hee mengetahui bahwa Bun-oh memberitahu Direktur An dan menjadi sangat marah. Dalam perdebatan sengit antara mereka, sebuah foto jatuh ke lantai.
Itu adalah foto ayah Bun Oh bersama kakaknya. Saat itu Sung Hee mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Ia dan kakak Bun Oh dulunya adalah sahabat dekat, tetapi kakaknya merebut tunangannya. Pria itu adalah seorang penentang rezim diktator, sehingga kakak Bun Oh akhirnya ditangkap oleh Direktur An. Di tempat lain, Dr. Kang berhasil melumpuhkan seorang anggota pasukan khusus Korea Selatan, kemudian mengenakan seragamnya untuk menyusup ke dalam asrama guna menyelamatkan Suho yang hampir dibunuh oleh Jun. Sementara itu, Nam Tae telah memerintahkan timnya untuk meledakkan asrama tepat pukul 22.00. Namun, Menteri Chansu tiba-tiba muncul dan menangkapnya dengan tuduhan mendukung mata-mata. Nam Tae dengan cepat membantah tuduhan tersebut, bersikeras bahwa hubungannya dengan Dr. Kang hanyalah antara pasien dan dokter. Namun, tepat pada saat itu, Dr. Kang meneleponnya dan mengatakan bahwa ia telah membawa uang sebesar 3,4 triliun rupiah ke dalam asrama. Hana juga mengungkapkan foto-foto mesra antara Nam Tae dan Dr. Kang. Kini, Nam Tae tidak bisa lagi mengelak dan akhirnya ditangkap bersama Direktur An. Karena rencana mereka gagal, Menteri Lim dicopot dari jabatannya. Sebelum pergi, ia mengungkapkan sebuah rahasia mengejutkan kepada wakil menteri. Ia mengatakan bahwa Suho, orang yang diperintahkan untuk dibunuh oleh wakil menteri, sebenarnya adalah anak laki-lakinya sendiri yang telah ia tinggalkan 18 tahun lalu. Selain itu, ia memperingatkan bahwa masih ada orang-orangnya di dalam asrama. Dan jika wakil menteri berani melanggar perintahnya, ia akan segera memerintahkan mereka untuk membunuh Suho. Namun, Menteri Lim terlalu melebih-lebihkan naluri keibuan wakil menteri. Wanita itu bahkan menyuruhnya untuk tetap melaksanakan perintah dan membunuh anak kandungnya sendiri. Setelah mengetahui kebenaran ini, Suho merasa sangat terpukul. Ia telah ditinggalkan oleh ayah angkatnya dan kini ibu kandungnya sendiri ingin menghabisinya. Dr. Kang datang untuk menghiburnya dan menyerahkan uang tersebut kepadanya. Kata sandi untuk membukanya adalah tanggal saat Suho menyelamatkan Dr. Kang. Setelah menyadari betapa dalamnya perasaan Dr. Kang terhadap Suho, Yongro hanya diam dan pergi. Namun, ada seseorang yang diam-diam mendengar percakapan mereka, penjaga keamanan. Ternyata ia adalah mata-mata yang telah ditempatkan oleh ayah Suho. Saat waktu yang dijanjikan tiba, tidak ada satupun orang tua atau wartawan yang datang ke lokasi. Lee Gang-mu dan Suho mulai khawatir bahwa Menteri Chansu tidak akan menepati janjinya, sehingga mereka meneleponnya untuk meminta kejelasan. Ketika Suho mengancam tidak akan mengembalikan 3,4 triliun rupiah seperti yang direncanakan, Menteri Chansu bersumpah atas nyawa putrinya bahwa ia akan menyelamatkan semua orang di dalam asrama. Suho tetap tidak percaya padanya, tetapi Lee Gang-mu meyakinkannya bahwa ia akan memastikan semua orang selamat dan mendesaknya untuk pergi bersama timnya. Sebelum pergi, Suho naik ke lantai atas untuk mengucapkan perpisahan dengan Yongro. Ia menyerahkan sebuah syal yang pernah diberikan oleh kakaknya kepadanya, sebuah benda yang sangat berharga baginya. Yongro mengingatkan Suho untuk menemuinya kembali agar bisa mengembalikan syal miliknya, tetapi Suho menolak menerimanya. Ia meminta Yongro untuk tidak menunggunya, karena begitu ia melangkah keluar dari tempat ini, ia akan melupakan keberadaan Yongro. Meskipun kata-kata itu terdengar kejam, di dalam hatinya, Suho pasti juga merasakan kepedihan. Namun, karena ia tahu bahwa mereka berdua tidak akan pernah memiliki akhir yang bahagia, ia memilih untuk mengucapkan kata-kata menyakitkan demi mencegah Yongro menunggu dalam kesia-siaan. Saat Suho dan yang lainnya bersiap untuk pergi, seorang siswi tiba-tiba berlari menghampiri Lee Gang-mu dan Sung Hee, melaporkan bahwa ia melihat penjaga keamanan menggunakan radio komunikasi. Yongro segera berlari mengejar Suho untuk menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Keempat orang itu sudah naik mobil dan meninggalkan tempat tersebut. Namun, dalam perjalanan, mereka menghadapi pos pemeriksaan keamanan. Karena wajah Suho dan Dr. Kang sudah dikenal oleh polisi, mereka memutuskan untuk turun dan mencari jalur lain dengan berjalan kaki, sementara dua rekan mereka tetap melanjutkan perjalanan dengan mobil. Sementara itu, Hana nekat menyerbu ke dalam penjara untuk menyelamatkan seorang wartawan.
Setelah berhasil, mereka langsung menuju stasiun televisi dan menggunakan siaran radio untuk mengungkapkan kebenaran kepada publik. Mereka memberitakan bahwa 33 sandera yang ditahan di asrama sebenarnya adalah bagian dari konspirasi politik yang telah dirancang untuk kepentingan pemilu yang akan datang. Meskipun siaran itu tidak berlangsung lama, dampaknya sangat besar. Publik menjadi gempar dan gelombang protes pecah di depan kampus. Orang-orang berkumpul sambil membawa papan tuntutan, meminta pemerintah segera membebaskan anak-anak mereka. Menteri Chan Su yang merasa terancam segera memerintahkan Direktur An untuk menangkap Hana dan menembak mati wartawan tersebut. Situasi semakin tidak terkendali, sementara Menteri Pertahanan hanya peduli dengan keselamatan putrinya. Melihat keadaan yang semakin kacau, Presiden memerintahkan pembebasan Nam Tae dan menggantikan Menteri Chan Su untuk mengendalikan situasi. Sementara itu, Suho dan Dr. Kang telah sampai di pelabuhan. Namun, tepat sebelum mereka naik mobil untuk pergi, berita terbaru menyebutkan bahwa Menteri Pertahanan telah memberikan perintah. Mengetahui bahwa Yong-ro sedang dalam bahaya karena telah membantu para mata-mata Korea Utara, Suho mengambil keputusan untuk kembali menyelamatkannya. Pada saat yang sama, penjaga keamanan dan kelompoknya tiba di lokasi. Mereka adalah orang-orang yang telah membunuh Jun dan rekan-rekannya. Namun, Suho tidak terkejut saat mengetahui bahwa penjaga keamanan itu adalah mata-mata yang ditugaskan oleh ayahnya. Suho memberitahunya bahwa Nam Tae kini telah mengambil alih kekuasaan dan Yong-ro sedang dalam bahaya. Penjaga keamanan itu ternyata memiliki perasaan sayang kepada Yong-ro, seperti putrinya sendiri. Karena itu, ia memilih untuk bertarung melawan rekan-rekannya sendiri demi memberi kesempatan Suho kembali untuk menyelamatkan Yong-ro. Sebelum pergi, Suho menyadari bahwa ia tidak bisa lagi membiarkan Dr. Kang berkorban lebih banyak untuknya. Ia merasa tidak bisa berhutang lebih jauh padanya. Dengan berat hati, ia berharap Dr. Kang bisa hidup dengan baik dan membantu keluarga dari rekan-rekannya yang telah gugur. Sementara itu, Lee Gang-mo menghubungi Menteri Chan Su dan memohon agar ia mengampuni para sandera. Ia berjanji akan memberikan kesaksian yang menguntungkan bagi Kementerian Pertahanan. Menteri akhirnya memerintahkan Direktur An untuk memanggil wartawan dan membebaskan semua sandera dalam waktu 5 menit. Namun, Direktur An memperingatkannya bahwa saat ini Nam Tae yang memegang kendali di lokasi, dan ia menyarankan Menteri Chan Su untuk segera pergi dari tempat itu. Di luar, Nam Tae bahkan membawa tank untuk memperkuat citranya di mata publik. Ia mengklaim bahwa dirinya datang untuk menumpas para mata-mata yang berani menyandra warga sipil tak bersalah. Sementara itu, demi menyelamatkan putrinya, Menteri Chan Su diam-diam telah merusak detonator, yang membuat Nam Tae sangat marah hingga meninjunya. Dalam situasi yang semakin tegang, Menteri Chan Su hanya bisa mempercayai Hana. Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk membebaskan Hana agar bisa membantu Lee Gang-mo. Tidak mengecewakan harapan mereka, setelah dibebaskan, Hana segera merebut sebuah bus dan melaju menuju lokasi kejadian. Bun-oh, yang akhirnya menyadari betapa kejamnya Direktur An, memutuskan untuk berbalik melawannya. Ia menghubungi Direktur An dan memberinya informasi palsu, mengatakan bahwa beberapa mahasiswa telah naik ke atap dengan spanduk untuk meminta pertolongan. Hal ini sukses mengalihkan perhatian pasukan Nam Tae, membuat tim khusus bergerak ke arah yang salah. Memanfaatkan kesempatan ini, Sung Hee dan Lee Gang-mo segera memimpin para mahasiswa melarikan diri melalui terowongan bawah tanah. Namun, tak disangka, Sang Koki secara tidak sengaja mengaktifkan bom yang menyebabkan ledakan besar. Sementara itu, Suho kembali untuk mengalahkan para penjaga di pintu belakang agar para mahasiswa bisa keluar dengan aman. Hana akhirnya tiba dan membantu Suho mengevakuasi para siswi ke dalam bus. Namun, Lee Gang-mo memutuskan untuk tetap tinggal dan bertarung. Tak lama kemudian, pasukan khusus menyerbu masuk. Suho dan Lee Gang-mo bertarung mati-matian melawan mereka demi melindungi semua orang. Keadaan menjadi semakin kacau. Para mahasiswa berusaha melarikan diri melalui terowongan bawah tanah, tetapi mereka terhenti karena dihadang pasukan khusus. Suho menyuruh Lee Gang-mo untuk membawa Yong-ro pergi, sementara ia sendiri bertahan untuk melawan musuh. Namun, begitu mencapai pintu keluar, Yong-ro memutuskan untuk kembali.
Suho berhasil mengalahkan para musuh di bawah tanah, tetapi ia sendiri terluka parah. Saat itu, semua pintu keluar telah diblokir, sehingga Suho dan Dongro terpaksa naik ke lantai atas. Menyadari bahwa dirinya tidak akan selamat, Suho menggunakan radio untuk menghubungi Namtae dan mengatakan bahwa dia menyimpan uang dalam jumlah besar dan satu-satunya orang yang mengetahui kata sandinya adalah Dongro. Dengan cara ini, dia berharap Namtae akan menyelamatkan nyawa Yongro. Namun, tak lama kemudian, pasukan khusus kembali menyerang. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, Suho menggunakan tubuhnya untuk melindungi Yongro dari tembakan. Meski sekarat, ia tetap melakukan segalanya demi melindungi gadis yang ia cintai. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, ia memberikan kaset rekaman kepada Yongro dan berpesan agar ia tetap hidup dengan baik. Dengan air mata yang berlinang, ia menyaksikan Yongro dibawa pergi oleh Namtae. Pada akhirnya, Jenderal Namtae, Menteri Chansu, dan Direktur An semuanya ditangkap. Presiden baru pun terpilih, dan kehidupan perlahan kembali seperti semula. Suatu hari, Yongro kembali ke kafe tempat pertama kali ia dan Suho bertemu. Ia membuka kaset yang diberikan Suho dan mendengarkan isinya. Di dalamnya, terdengar suara Suho yang akhirnya mengungkapkan isi hatinya. Sejak pertama kali melihatmu di Cafe Zemo, saat kau mengulurkan tangan untuk membantu mengambil batang korek api, aku sudah jatuh cinta padamu. Jika aku hanyalah pria biasa, aku pasti sudah mengajakmu berkencan sejak saat itu. Kita mungkin sudah menjadi sepasang kekasih. Aku ingin menghabiskan waktu bersamamu, pergi ke taman hiburan, menonton film bersama. Tapi kenapa takdir membuatku menjadi seseorang yang seharusnya tak pernah bertemu denganmu? Suho melanjutkan, terima kasih karena telah menumbuhkan sekuntum bunga di hati seseorang yang dingin sepertiku. Aku akan pergi, tapi aku akan selalu mengingatmu. Yongro, aku mencintaimu. Film ini berakhir dengan penuh penyesalan. Jika saja mereka hanyalah orang biasa yang hidup di dunia tanpa perang dan tanpa perebutan kekuasaan, mungkin akhirnya akan berbeda. Dan cerita pun berakhir.